Jadi ada satu, dua, tiga, empat, 5 poin ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya sampaikan proses verifikasi dokumen ya, saya sampaikan ini memang akan memakan waktu lebih dari 2 hari kerja, Bapak dan Ibu. Kalau ditanya kenapa, ya bisa lebih dari 2 hari kerja, sedangkan informasi yang Bapak dan Ibu dapatkan itu kan ya sekitar 2 hari kerja lah gitu ya. Tapi ini saya sampaikan, ini bisa memakan waktu lebih dari 2 hari kerja. Kenapa? Dikarenakan kita juga melakukan penyesuaian performa akses si halal, Bapak dan Ibu. Jadi kami, admin, itu juga sama menggunakan platform yang sama, yaitu si halal ya, yang sering Bapak dan Ibu dengar, yaitu melalui ptsp.halal.go.id. Sama, kita menggunakan platform yang sama. Itu. Jadi kalau si halalnya lemot, ya kita juga terhambat melakukan verifikasinya. Dan saya rasa terkait dengan penyesuaian performa akses si halal ini, Bapak dan Ibu juga bisa merasakan gitu ya. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa? Karena banyak sekali pengembalian data yang kami lakukan, Bapak dan Ibu. Jadi kan Bapak dan Ibu ngisi data ya di profil akun si halal. Kemudian kalau sudah berhasil mengisi data, itu kan menunggu proses verifikasi dokumen. Nah, hasilnya setelah kita verifikasi itu banyak sekali pengembalian data yang kami lakukan. Ya, nah oleh karena itu ya kami harap benar-benar dipastikan isian data yang Bapak dan Ibu isikan itu benar, valid ya, tidak salah agar ketika kami verifikasi itu sekali lihat oke, oke, oke dan kita setujui. Kan ini enak ya Bapak dan Ibu ya. Itu juga sering saya sampaikan setiap sore ya. Saya sampaikan di grup itu prosentase terkait dengan disetujui dan juga dikembalikan itu lebih banyak yang dikembalikan. Nah, ini kan pertanyaan yang besar sekali ya bagi Bapak dan Ibu, kok bisa gitu ya ngisi data tapi salah gitu. Jadi benar-benar dipastikan ya mengisi data, upload dokumen gitu ya itu sudah diisi sesuai dengan ketentuan yang Bapak dan Ibu dapatkan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini saya himbau kepada Bapak dan Ibu yang memiliki status registrasi calon peserta, ya, itu tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menunggu verifikasi Bapak dan Ibu. Ya, cukup menunggu aja. Dan Bapak dan Ibu lakukan pengecekan status registrasi itu secara berkala juga. Ya, siapa tahu ya data-datanya dikembalikan ya atau mungkin disetujui. Nah, itu kan kalau dikembalikan akan berubah balik ke draft calon peserta Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita setujui, maka statusnya berubah menjadi peserta pelatihan. Nah, terkait dengan ini, Bapak dan Ibu nggak perlu banyak tanya kepada admin. Ya, karena itu akan menghambat proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh admin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya, saya sampaikan, Bapak dan Ibu, pelatihan itu tidak dilakukan secara serentak di tanggal 26 sampai 30 Desember 2024. Tidak, Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau Bapak dan Ibu belum kita setujui menjadi peserta pelatihan, ya nggak apa-apa, ditunggu aja, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan akan tetapi pelatihan itu dilakukan secara mandiri. Ya, jika apa? Jika Bapak dan Ibu sudah disetujui menjadi peserta pelatihan. Jadi nggak perlu khawatir Bapak dan Ibu. Toh juga Bapak dan Ibu itu kita berikan waktu kurang lebih 4 hari untuk menyelesaikan pelatihan. Dan itu masing-masing tidak serentak. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Kalau statusnya Bapak dan Ibu cek setiap hari kok masih calon peserta, ya artinya masih di antrian verifikasi. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas gitu ya. Kenapa? Karena biarkan admin melakukan proses verifikasi dokumennya. Ya, dan dibantu juga adminnya. Jangan sampai isian yang Bapak dan Ibu isi di data profil itu salah. Nah, jadi benar-benar valid, benar-benar oke gitu ya. Jadi maunya kita itu, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu benar mengisi isian data profilnya, Kontrol A kita approve Bapak dan Ibu. Maunya seperti itu gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu masih aja ada yang salah, masih aja ada yang keliru gitu ya. Nah, ini coba ya dipahami ketentuan isian data profilnya seperti apa, sehingga Bapak dan Ibu juga lancar. Kan enak ya kalau misalnya ketika dicek sama admin, verifikasi pertama langsung disetujui, nggak perlu bolak-balikin data. Kan enak banget itu. Jadi sekali jalan lancar aja gitu. Ini sekali jalan dibalikin, sekali jalan dibalikin, dicegat. Nah ini kan nggak enak juga. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, saya pertegas kembali
Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki status registrasi calon peserta, ya, untuk apa? Untuk benar-benar memastikan kualitas data profil akun si halalnya. Ya, ini kami mohon sekali Bapak dan Ibu untuk memastikan kualitas data profil akun si halal agar verifikasi yang dilakukan oleh admin itu berjalan dengan lancar tanpa perlu pengembalian data. Kalau kita cek dan ternyata dokumennya Bapak dan Ibu itu kita kembalikan karena ada yang salah, nah ini kan nanti admin ngecek lagi. Ya, nanti kalau dikembalikan lagi, admin ngecek lagi. Nah, ini bolak-balik. Coba kalau satu orang itu kita kembalikan sampai 10 kali, artinya kan satu orang kita cek sampai 10 kali. Nah, ini kan agak repot sekali, Bapak dan Ibu. Jadi, kerjasamanya ya dari Bapak dan Ibu juga sebagai calon peserta pelatihan itu benar-benar tadi ya, memastikan kualitas data profil akun si halal yang diisi oleh Bapak dan Ibu. Ya, ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, ya perlu kita pahami Bapak dan Ibu, ya pertanyaan terkait Mas atau Kak, ya atau Pak, Bu, kapan data saya diverifikasi kepada admin, ya yang Bapak dan Ibu tanyakan, saya sampaikan tidak akan dijawab oleh admin, tidak akan dijawab oleh admin. Kalau ditanya kenapa Mas kok nggak dijawab? Karena itu akan menghambat proses verifikasi yang dilakukan oleh admin, Bapak dan Ibu. Jadi cukup ditunggu ya, dicek status registrasinya secara berkala, apakah berubah ya dari calon peserta menjadi peserta pelatihan atau justru dikembalikan. Harapan kita jangan sampai ada yang dikembalikan, Bapak dan Ibu, biar nggak bolak-balik datanya, gitu ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 poin sengaja saya sampaikan di awal karena hal ini yang sering terjadi dan hal ini juga yang menjadi kecemasan, kekhawatiran dari Bapak dan Ibu sebagai calon peserta pelatihan. Saya rasa ini bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Setelah ini semuanya satu persepsi, satu tujuan, satu jalan. Jangan lagi apa istilah katanya itu? Bolak-balik lah gitu ya ditanyakan ke admin kapan Mas data saya diverifikasi. Ya ujung-ujungnya juga akan dijawab ditunggu. Nah, ini kan akan menghambat juga proses verifikasi yang dilakukan oleh admin. Baik, begitu Bapak dan Ibu, ini memang sengaja saya sampaikan di awal agar kita bisa benar-benar memahami. Baik, saya akan masuk ke materi ya Bapak dan Ibu terkait dengan tahapan registrasi pendamping proses produk halal. Ya, pertanyaannya adalah mengapa dibutuhkan ya jasa pendamping proses produk halal atau yang disingkat dengan P3H? Kan gitu ya, Bapak dan Ibu kan daftar gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa dibutuhkan gitu ya? Karena ini menyangkut dengan data ya, data statistik yang saya rasa kita tahu semua Bapak dan Ibu bahwa ya kurang lebih ada sekitar 64 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia Bapak dan Ibu. Ya, sesuai dengan data statistik, ternyata dari 64 juta ini setengahnya ya itu berada di sektor makanan dan minuman. Artinya 50% usahanya ini ya ada di sektor makanan dan minuman Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita kalkulasi ada sekitar 32 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang wajib halal Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan wajib halal ini bukan hanya sebatas himbauan ya, tapi ini adalah amanat aturan undang-undang ya, itu ada di PP 31 tahun 2019 terkait dengan wajib halal 2024 Bapak dan Ibu. Ya, maka nanti Bapak dan Ibu ini berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal aduh, ya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya BPJPH Bapak dan Ibu. Nah, nama programnya itu namanya Sahati ya, sertifikasi halal gratis. Nah, kalau dilihat ya dari sisi logo juga sudah berbeda ya Bapak dan Ibu ya dari yang sebelumnya. Nah, ini jadi kenapa dibutuhkan menyangkut ini Bapak dan Ibu. Mas, ini kan gratis gitu ya, programnya Sahati, sertifikasi halal gratis. Nanti kita sebagai pendamping nggak dapat apa-apa, artinya nggak ada kompensasi, nggak ada fee. Oh tenang, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir ya. Pemerintah di tahun 2024 itu menganggarkan ya kurang lebih sekitar 1 juta kuota sertifikat halal gratis. Satu sertifikat ya yang Bapak dan Ibu terbitkan, maka Bapak dan Ibu akan diberikan kompensasi sebesar 150.000. Nah, kalau di tahun 2024 ini ya, pemerintah menyiapkan 1 juta kurang lebih, maka ya kurang lebih ada alokasi anggaran kurang lebih 150 miliar, yang mana ini hanya untuk fee Bapak dan Ibu sebagai P3H.
Tapi ini habis, Bapak dan Ibu, sudah selesai ya. 1 jutanya sudah habis. Artinya sudah selesai program yang nggak ada lagi. Nah, kabar baiknya, Bapak dan Ibu, di tahun depan, ya tahun 2025, ya pemerintah menyiapkan kurang lebih sekitar 3 juta kuota sertifikat halal gratis. Nah, kalau dikalikan dengan 150.000, berapa tuh Bapak dan Ibu? 350 miliar ya. Yang mana ini adalah untuk fee Bapak dan Ibu sebagai P3H saja. Nah, ini tinggal seberapa banyak gitu ya yang akan masuk ke rekeningnya Bapak dan Ibu semua. Ya. Nah, terkait dengan itu, ya kita bisa optimalkan juga fee dari pendamping P3 pendamping proses produk halal ini Bapak dan Ibu bahwa ya pelaku usaha itu kan wajib punya NIB Bapak dan Ibu. Nah, satu NIB ya itu bisa kita optimalkan pengajuannya sampai dengan 3 produk Bapak dan Ibu atau 3 KBLI. Nah, setiap produk ya, setiap KBLI ini kan akan terbit satu sertifikat, satu sertifikat, satu sertifikat gitu ya. Nah, artinya setiap yang kita ajukan itu ada kompensasi 150.000. Nah, kalau satu pelaku usaha bisa kita optimalkan sampai dengan 3 pengajuan, luar biasa sekali, Bapak dan Ibu. Coba bayangkan kalau kita punya 20 pelaku usaha, ya kan? Masing-masing kita ajukan 3. Nah, ini yang dinamakan dengan sekali kerja, sekali proses, hasilnya berlipat. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke Bapak dan Ibu, siap nggak mengambil peluang yang sangat besar ini sebagai pendamping proses produk halal yang profesional? Cepat ya, bisa ya Bapak dan Ibu ya? Oke. Baik, kalau siap ya, maka kita akan bahas ya bagaimana ya untuk menjadi pendamping proses produk halal yang profesional tadi. Nah, yang pertama, tahapan yang pertama Bapak dan Ibu adalah harus mendapatkan izin sebagai pendamping proses produk halal. Nah, tandanya apa? Bapak dan Ibu itu mendapatkan izin sebagai pendamping proses produk halal dari BPJPH. Nah, tandanya adalah Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat lulus diklat P3H dari BPJPH. Nah, contoh seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi nanti semua Bapak dan Ibu akan dapatkan ini. Ini tanda izinnya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau nggak dapat ini, ya berarti tidak menjadi P3H, artinya gitu ya. Jadi tandanya mendapatkan izin, yaitu sertifikat lulus diklat P3H dari BPJPH. Nah, langkah-langkahnya apa untuk mendapatkan izin tadi sebagai pendamping proses produk halal? Nah, yang pertama, silakan ya Bapak dan Ibu lengkapi dulu proses pendaftaran sebagai P3H melalui ptsp.halal.go.id dengan pertama-tama melakukan create account Bapak dan Ibu. Kalau yang sudah, oke gitu ya. Nah, kalau yang belum ya, masih bingung karena baru daftar mungkin tadi malam atau jam 11.59 gitu ya. Nah, ini pertama-tama silakan ya selesaikan pendaftarannya di ptsp.halal.go.id. Nanti create account dulu gitu ya. Nah, kalau sudah create account ya, yang kedua adalah silakan diisi seluruh data yang diminta dan melakukan upload dokumen, Bapak dan Ibu. Ada 3 dokumen yang diupload. Yang pertama foto diri. Nah, foto diri ini ketentuannya adalah harus background merah, Bapak dan Ibu. Tidak boleh background putih, biru, apalagi gunung, pemandangan, ya, sofa, apalagi background macam-macam lah. Jadi tidak boleh ya, harus dengan satu warna yaitu background merah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, yaitu scan atau foto KTP. Nah, KTP ini harus eKTP, Bapak dan Ibu. Nggak boleh ngambil spesimen dari aplikasi Dukcapil. Nah, itu nggak boleh ya. Harus benar-benar eKTP. Gitu ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu dengan scan atau foto ijazah. Nah, ini minimal ijazah yang kita terima adalah lulusan SMA, SMK, MA sederajat gitu ya. Nah, terkait dengan scan atau foto ijazah ini harus benar-benar ijazahnya, Bapak dan Ibu ya. Jangan apa surat keterangan lulus, bukan ya. Jadi harus benar-benar ijazah. Kalau aslinya hilang gimana, Mas? Nggak apa-apa dengan yang fotokopi. Bagus lagi kalau ada legalisirnya, gitu ya. Jadi benar-benar harus ijazah. Jadi kalau yang upload SKL atau upload surat apa lagi ya, keterangan-keterangan gitu, itu tidak kita setujui. Jadi yang benar-benar kita terima adalah ijazah. Jadi benar-benar diingat ya, Bapak dan Ibu ya, foto dirinya foto pas foto background merah, scan atau foto KTP-nya itu benar-benar eKTP, kemudian scan atau foto ijazahnya benar-benar ijazah, gitu ya.
Itu yang kedua. Jadi diisi semua isian datanya, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau sudah Bapak dan Ibu lengkapi isian data profil, upload dokumen, berikutnya apa, Mas? Nggak ada yang bisa dilakukan. Cukup menunggu proses validasi dokumen, ya, yang mana ini akan makan waktu lebih dari 2 hari kerja agar nanti Bapak dan Ibu bisa memulai, ya, proses diklat online P3H-nya. Nah, ini ada video panduan Bapak dan Ibu yang bisa kita simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian untuk mendaftarkan diri mengikuti program sertifikasi halal gratis atau sehati gratis yang resmi diadakan oleh BPJBH Kementerian Agama. Nah, untuk langkah pertama kita harus klik laman yang sudah saya share di layar. Itu untuk halamannya bisa diketikkan ptsp.halal.go.id. Nah, untuk tampilannya ini adalah tampilan dari laman ptsp.halal.go.id atau si halal. Untuk langkah yang pertama kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik ini create account yang saya lingkari merah. Kita harus klik create account terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari setelah kita klik create account. Lalu muncul halaman register. Untuk type of user, kita harus pilih yang pelatihan pendamping PPH. Lalu kita masukkan nama, email, password, dan kita ketikkan ulang passwordnya atau konfirmasi password. Buat password sesuai dengan kata yang mudah diingat oleh Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian. Lalu tuliskan password tersebut kembali sesuai dengan kata yang mudah diingat. Setelah itu kita klik send. Setelah selesai, kita harus memasukkan email dan password terlebih dahulu. Lalu kita klik login. Ini adalah tampilan dari dashboard dari si halal. Nah, untuk mengisi data diri dan mendaftarkan diri, kita ke menu yang saya lingkari merah. Kita ke menu, kita klik menu, lalu kita ke menu profile. Ini adalah tampilan dari profile. Yang harus kita lakukan adalah mengedit data. Lalu kita klik edit yang saya lingkari merah untuk mengisikan data diri. Jangan lupa untuk persiapkan file dokumen berupa ijazah, KTP, dan pas foto. Untuk formatnya, untuk ijazah bisa PDF, KTP juga bisa PDF ataupun gambar. Nah, untuk pas foto itu formatnya wajib gambar. Kita klik edit, kita harus isikan data diri dulu. Ada nick, alamat, domisili, kode pos, tempat lahir, tanggal lahir, email, nomor telepon, data pendidikan, ada pendidikan terakhir, dan nama sekolah. Lalu ada data bank, lalu ada lembaga pendamping PPH, dan dokumen di sini yang harus dilengkapi atau diupload. Seperti itu. Kita langsung saja isi data diri dulu. Setelah kita selesai mengisi data diri, ada tenaga pendamping, data pendidikan, data bank, lalu kita harus memperhatikan yang ada di sini itu adalah lembaga pendamping PPH. Nah, untuk lembaga pendamping PPH yang kita pilih untuk nama lembaganya itu ada Edukasi Wakaf Indonesia. Ini kita harus pilih untuk waktu atau penyelenggara pelatihannya. Pilih waktu atau penyelenggara pelatihan sesuai dengan periode yang diikuti atau sesuai dengan yang ada pada pilihan pada kolom tersebut. Lalu kita upload untuk ijazah, KTP, dan pas fotonya kita. Setelah selesai untuk upload dokumen, lalu kita klik di simpan perubahan. Nah, lalu muncul pop-up. Pastikan semua data sudah terisi dengan benar. Nah, sebelum kita klik ya, pastikan dulu untuk data diri kita sudah terisi dengan benar. Ketika sudah yakin, kita klik iya. Nah, setelah selesai,
ini langsung otomatis data kita terkirim ke dan terupload di si halal. Nah, untuk pelatihannya nanti kita akan muncul di sini di LMS Grade Edu untuk akses pelatihan online-nya. Nah, sekian untuk panduan pengisian data di si halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa gampang sekali ya untuk melakukan pendaftaran ya di mana di ptsp.halal.go.id, kemudian isi data profilnya, upload dokumennya ya, sampai benar-benar Bapak dan Ibu itu berhasil gitu ya melakukan isian datanya. Tandanya adalah pada status registrasi Bapak dan Ibu berhasil atau tidaknya. Karena yang pertama yang Bapak dan Ibu akan dapatkan statusnya adalah draft calon peserta. Nah, kalau sudah melengkapi isian data profil dan berhasil, maka statusnya berubah menjadi calon peserta. Nah, disitulah Bapak dan Ibu cukup menunggu ya proses verifikasi dokumen yang akan dilakukan oleh admin. Nah, kemudian kalau nanti sudah disetujui ya, maka status registrasi dari akun si halalnya Bapak dan Ibu itu berubah menjadi peserta pelatihan Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kalau sudah disetujui, maka Bapak dan Ibu bisa memulai diklat online P3H secara mandiri. Ya, saya sampaikan ini secara mandiri, tidak serentak ya, melalui fitur LMS, Learning Management System melalui dashboard si halal juga, ya. Nah, cara akses pelatihannya seperti apa? Nah, ini ada video panduannya juga, kita simak dulu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian untuk mengikuti pelatihan melalui Learning Management System atau LMS setelah kita membuat akun di si halal dalam laman ptsp.halal.go.id. Nah, langkah pertama, kita akses dulu laman ptsp.halal.go.id lalu kita login sesuai dengan akun yang sudah kita buat. Nah, untuk username dan password kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat kemarin. Lalu kita klik login. Ini adalah tampilan dari dashboard si halal. Lalu kita ke menu, klik profile. Lalu perhatikan di sisi sebelah kanan. Ini yang saya kotak warna merah. Nah, setelah di approve, ini kita langsung bisa mengakses untuk pelatihannya. Nah, kita klik pelatihan online, lalu kita diarahkan ke laman websitenya. Tadi ya, jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, setelah kita setujui menjadi peserta pelatihan, maka statusnya berubah menjadi peserta pelatihan. Nah, nanti tombol pelatihan online-nya itu ada di atasnya, Bapak dan Ibu ya, untuk masuk ke halaman Grid Edu. Nah, kalau diklik, maka nanti akan diarahkan masuk ke tampilan Grid Edu seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya akan praktekkan secara langsung ya, Bapak dan Ibu, bagaimana mengambil kursus ya, kemudian nanti Bapak dan Ibu memulai kursus yang Bapak dan Ibu ambil ya di Grid Edu. Saya share screen lagi. Oke. Sudah kelihatan ya di layar Zoom Bapak dan Ibu. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu nanti klik tombol pelatihan online ya, maka akan masuk ke halaman Grid Edu seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah masuk ke sini nggak perlu bingung. Cukup nanti Bapak dan Ibu ketik saja cari ya halal gitu. Dicari. Nah, maka nanti akan muncul beberapa kursus atau pelatihan yang terkait dengan pelatihan halal. Nah, nanti Bapak dan Ibu ambil yang mana? Yang update 2024 pelatihan pendamping proses produk halal. Ya, ambil yang update Bapak dan Ibu. Update 2024 pelatihan pendamping proses produk halal. Nah, ini tulisannya silakan diklik Bapak dan Ibu. Diklik ya. Nah, kalau diklik maka nanti akan masuk ke tampilan untuk selesaikan pembelian. Nah, silakan Bapak dan Ibu klik beli sekarang ya. Nah, ini kan total tagihannya masih 250.000. Ya, untuk membuat ini gratis ya, maka silakan gunakan kode voucher atau promo yang sudah kita japri ke Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau sudah kita setujui menjadi peserta pelatihan, maka Bapak dan Ibu akan dapatkan pesan ya di WA secara japri terkait dengan kode promo atau vouchernya apa. Nah, itu yang dipakai. Ya, ini saya masukkan dulu. Ya, kalau sudah klik pakai. Nah, kalau berhasil, maka ada pop-up di sini, Bapak dan Ibu. Berhasil memasukkan kode voucher atau promo.
Nah, kalau kita cek lagi, total tagihannya jadi nol, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, jadi nggak perlu bingung, Mas, ini bayar ya? Enggak. Berarti tidak melihat, tidak membaca, tidak memahami pesan yang sudah kita kirimkan ke Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, kalau sudah, silakan klik tombol bayar, Bapak dan Ibu. Nah, ini berhasil ya. Ini invoice-nya, transaksi berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu sudah bisa memulai pelatihannya. Cara memulai pelatihan gimana, Mas? Silakan Bapak dan Ibu klik icon Grid Edu ya di pojok kanan atas ini. Diklik icon Grid Edu-nya, maka nanti akan kembali ke tampilan awal dari Grid Edu. Nah, kalau sudah masuk ke sini lagi, silakan Bapak dan Ibu klik icon Profit di pojok kanan atas. Nah, ini nanti ada namanya Bapak dan Ibu. Nah, silakan klik dashboard. Ya, nah kalau sudah diklik dashboard, maka akan kelihatan kursus yang Bapak dan Ibu miliki. Nah, ini ada ya, ada satu. Nah, kalau belum ada, artinya Bapak dan Ibu belum ambil itu kursusnya, tidak berhasil transaksinya, gitu ya. Nah, silakan nanti kalau masih nol di sini, diulangi, ambil lagi kursusnya. Nah, kalau sudah muncul, silakan Bapak dan Ibu sudah bisa memulai pelatihannya. Nah, silakan nanti diklik ya, tulisan update 2024. Bukan diklik gambar, ya. Bukan diklik apa progres kelasnya, tapi yang diklik adalah update 2024, tulisan itu. Nah, silakan diklik. Nah, maka nanti Bapak dan Ibu sudah bisa mulai dengan pretest, Bapak dan Ibu. Silakan nanti dimulai, gitu ya. Nah, saya sampaikan terkait dengan ini ada bobot penilaian, ada standar nilainya yang harus Bapak dan Ibu capai agar lulus. Yang nilai apa? Yang pertama adalah kehadiran Bapak dan Ibu. Nah, kehadiran itu harus 100. Kehadiran dari mana, Mas? Kehadiran diambil dari menyelesaikan semua tahapan pelatihan di sini, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, terkait dengan kehadiran ini pasti 100 Bapak dan Ibu karena tidak boleh di apa skip, tidak boleh diloncati ya, tidak bisa dilewatkan. Ini pasti 100 kehadiran. Itu yang pertama. Bobot yang kedua yang dinilai adalah studi kasus satu Bapak dan Ibu. Ya, ini ada studi kasus satu. Nah, ini bobot nilai ya untuk lulus minimal standarnya adalah 60 Bapak dan Ibu. Jangan sampai di bawah 60 ya. Ini studi kasus satu. Nah, studi kasus 2 ya itu sama juga ya. Minimal nilai yang Bapak dan Ibu dapatkan adalah 60. Kalau di bawah 60, coba langsung diulangi. Ya. Kalau diulangi itu bisa memperbaiki nilai, tapi kalau Bapak dan Ibu jeda dulu gitu ya, dijeda buat makan dulu, buat jalan-jalan dulu. Nah, ini ketika nanti akan diulangi lagi, itu tidak akan merubah nilai sama sekali. Jadi kalau sudah Bapak dan Ibu lihat ya, muncul nilai di bawah 60, langsung diulangi agar Bapak dan Ibu benar-benar dapat nilai 60. Itu yang ketiga. Bobot yang keempat yang kita ambil ya adalah post test Bapak dan Ibu. Nah, post test ini ada di akhir ya. Nah, sama juga minimal sekali nilai yang Bapak dan Ibu dapatkan adalah 60 gitu ya. Jadi kehadiran 100 ya, studi kasus satunya minimal 60, studi kasus duanya minimal juga 60, post test juga 60 Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, jangan sampai dapat nilai di bawah 60 ya. Jadi kalau di total itu dari 100, 60, 60, 60, itu kalau di total nanti Bapak dan Ibu dapat nilai sekitar 68 atau 67 gitu ya. Nah, itu lulus Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana cara ambil kursus atau pelatihan memulainya sampai Bapak dan Ibu mendapatkan nilai standar untuk lulus tadi gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi. Saya stop share dulu Bapak dan Ibu. Saya share screen ulang. Oke. Nah, kalau sudah diselesaikan semua tahapan pelatihannya, berikutnya adalah silakan Bapak dan Ibu tunggu proses penerbitan sertifikat dan nomor registrasi P3H dari BPJPH, yang mana ini memakan waktu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 hari kerja. Tapi biasanya 1 kali 24 jam sudah terbit Bapak dan Ibu ya. Nah, sertifikat yang pertama yang perlu Bapak dan Ibu cek secara berkala adalah sertifikat lulus di Grid Edu. Nah, ini contoh sertifikat dari Grid Edu. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ini ada bobot nilai ya. Kehadiran, studi kasus satu, studi kasus 2, post test. Tadi sudah saya sampaikan,
kehadiran itu 100 minimal minimal maksimal sebetulnya ya kalau kehadiran itu sudah pasti 100. Kemudian studi kasus satunya itu 60 ya, studi kasus duanya 60, begitu juga dengan post test harus 60 minimal ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sertifikat yang pertama. Kalau ini sudah terbit, silakan lanjut ngecek sertifikat yang kedua, yaitu sertifikat lulus diklat P3H BPJPH. Contoh seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini ada di akun si halalnya Bapak dan Ibu. Ya, kalau sertifikat Grade Edu itu tadi adanya di Grade Edu, kalau ini ada di si halal ya. Jadi nanti dicek. Nah, ini izin tadi, Bapak dan Ibu. Kalau sudah dapatkan ini, artinya Bapak dan Ibu sudah resmi menjadi P3H. Nah, kalau sudah resmi menjadi P3H, ya, kalau sudah resmi menjadi P3H, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan ID registrasi resmi sebagai P3H, ya, nanti ada di akun si halal. Nah, ID registrasi itu, maka nanti akan Bapak dan Ibu gunakan untuk lakukan daftar mitra di swakarta.id. Ya, jadi nanti akan kita arahkan tahap berikutnya adalah mendaftarkan akun di swakarta.id. Nah, nanti di swakarta.id itu ya Bapak dan Ibu ada basic training lagi ya, ada ujian lagi. Bentar, saya stop share dulu agak. Oh, sudah. Nah, jadi nanti di swakarta.id itu ada tes lagi ya, ada basic trainingnya, ada 3 sesi, nanti diselesaikan juga ya. Nah, nanti kalau sudah lulus ya, Bapak dan Ibu akan dapatkan sertifikat yang ketiga ya, yaitu sertifikat lulus pelatihan Halal Advisor LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, contoh seperti ini. Ya, jadi ada 3, Bapak dan Ibu, ada 3 sertifikat, ya. Nah, kalau sudah dapatkan 3 sertifikat, ya, maka nanti kita akan lengkapi Bapak dan Ibu dengan atribut, ya. Ada ID card, nanti ini bisa digunakan saat ketemu dengan pelaku usaha, gitu ya. Nanti dipakai, ya, ketika ke lapangan, ketemu, gitu ya, nanti dipakai atributnya, ya. Kemudian selain ID card, kita juga akan lengkapi Bapak dan Ibu dengan desain kartu nama. Nah, ini nanti bisa dicetak juga, Bapak dan Ibu, ya. Nanti bisa digunakan saat memperkenalkan diri secara profesional kepada pelaku usaha. Nah, selain itu ada lagi nggak? Ada, ya. Kita juga siapkan dengan desain spanduk layanan sehati, Bapak dan Ibu. Ya, nanti ini bisa dicetak ya, ukuran 1 x 2 meter, nanti bisa dipasang di depan rumah gitu ya, atau mungkin di depan kantor ya. Nanti ketika ada orang lewat, oh ternyata di rumahnya Pak Zamroni gitu ya, contoh bisa melayani sertifikasi halal gratis. Nah, ini nanti kita lengkapi Bapak dan Ibu. Gitu ya. Nah, seperti itu ya bagaimana tahapan untuk menjadi pendamping proses produk halal yang profesional. Nah, sekarang yang kedua, kita akan bahas bagaimana memperoleh income ya sebagai pendamping proses produk halal. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk mulai mendapatkan penghasilan sebagai P3H, Bapak dan Ibu? Ya, saya sampaikan ya bahwa penghasilan sebagai P3H itu didapatkan apabila ya pelaku usaha yang Bapak dan Ibu dampingi itu mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Artinya bukan sebatas pengajuan Bapak dan Ibu ya, pelaku usaha yang Bapak dan Ibu dampingi itu pengajuannya disetujui, sertifikat halalnya terbit. Nah, maka nanti penghasilan bisa dicairkan kepada Bapak dan Ibu. Nah, contoh sertifikat halalnya seperti apa? Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh sertifikat halal untuk pelaku usaha ya. Nah, jadi atas setiap sertifikat halal yang terbit ya dari pelaku usaha yang Bapak dan Ibu dampingi, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan fee sebesar 150.000 yang dibayarkan langsung oleh BPJPH. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar sebagai P3H itu Bapak dan Ibu mendapatkan ya memiliki penghasilan minimal sekali 3 juta per bulan? Ya, artinya kalau satu sertifikat itu diberikan fee 150.000, ya maka setiap bulan ya minimal ada 20 ya sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Benar ya, 150.000 kali 20 kan 3 juta ya, Bapak dan Ibu. Sekarang cara mempercepat penghasilan tadi agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan minimal 3 juta per bulan seperti apa? Nah, maka nanti Bapak dan Ibu akan diberikan pembekalan, ya, ada pendampingan, juga dilengkapi dengan tools platform yang akan membuat kerja Bapak dan Ibu lebih efektif dan efisien. Ya, nah salah satu platformnya itu sertifikasi halal.id Bapak dan Ibu, ya. Jadi nanti kalau ada pelaku usaha yang mau didampingi oleh Bapak dan Ibu, ya, nanti berikan referral dari sertifikasi halal.id-nya Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini contoh salah satunya.
Nah, selain itu kita lengkapi juga ya Bapak dan Ibu dengan desain flyer ya, flyer tiap produk. Ini sudah lengkap Bapak dan Ibu, nanti tinggal dicantumkan aja nama ya, nomor teleponnya Bapak dan Ibu ya, ID registrasinya berapa nanti bisa dicantumkan. Ini banyak sekali ya flyer-flyernya. Sudah tinggal cetak aja. Jadi Bapak dan Ibu itu menjadi pendamping proses produk halal di LP3HEWI itu tinggal jalan aja, ya. Alat kerjanya, ya, atribut-atributnya, desainnya sudah kita siapkan, nanti tinggal cetak aja. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ya, selain penghasilan dari sertifikasi halal, apa saja penghasilan lainnya yang dapat diterima oleh P3H? Cuma satu kah atau ada lagi? Total ada 6 sumber penghasilan Bapak dan Ibu ya, sebagai P3H EWI ya. Yang pertama itu ada income fee sertifikasi halal. Jelas ya tadi ya, satu sertifikat dapat 150.000. Yang kedua, ada income fee pengurusan NIB, ya, ada income fee asisten sehati EWI. Yang keempat ada income fee dari bebas validasi akun, ya. Yang kelima ada income kontes rekrut P3H dan juga yang keenam ada income layanan Digi Mikro. Nah, setelah ini saya akan detailkan 6 penghasilan ini seperti apa, gitu ya. Yang paling penting Bapak dan Ibu ya, tahapan sekarang ini adalah silakan selesaikan dulu proses registrasi sebagai P3H-nya. Ya, kalau belum melakukan registrasi di ptsp.halal.go.id, silakan registrasi dulu, gitu ya. Kalau sudah kita setujui ya menjadi peserta pelatihan, silakan ya proses diklat online P3H-nya itu diselesaikan juga. Gampang ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ya tidak ribet lah. Kadang kita sendiri ya yang membuat hal itu sulit untuk dipahami. Baik, saya akan lanjut jelaskan terkait dengan 6 sumber penghasilan tadi, Bapak dan Ibu ya. Saya stop share dulu. Oke, ya sudah kelihatan ya di layar Zoom, Bapak dan Ibu. Ada 6 penghasilan sebagai halal advisor LP3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, artinya Bapak dan Ibu sudah dapatkan banyak istilah gitu ya. Ada P3H, ya kan? Ada Halal Advisor, ya. Nah, nanti ada satu lagi. Namanya Registered Halal Advisor atau RHA, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat dulu perbedaan P3H, Halal Advisor, dan juga RHA itu apa, gitu ya. Oke. Nah, setelah nanti Bapak dan Ibu lulus ya sebagai P3H ya, maka itu otomatis Bapak dan Ibu akan dapatkan satu jenis penghasilan yaitu dari fee sertifikat halal yang terbit. Ya, ini P3H. Nah, setelah Bapak dan Ibu mendapatkan ID registrasi sebagai P3H, maka kita akan arahkan Bapak dan Ibu untuk daftar akun ya di swakarta.id, yang mana nanti di swakarta.id itu Bapak dan Ibu akan diuji. Pengetahuan kompetensi pendamping PPH-nya akan diuji. Ya, setelah Bapak dan Ibu lulus ya, maka Bapak dan Ibu itu otomatis ya upgrade menjadi Halal Advisor Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, dengan menjadi halal advisor di Edukasi Wakaf Indonesia, maka otomatis 6 jenis penghasilan tadi bisa didapatkan, Bapak dan Ibu, ya. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah menjadi halal advisor, ya, maka Bapak dan Ibu nanti akan diuji lagi, ya, dari sisi kemampuan, kompetensi, ya, dari apa di profesi P3H-nya. Maka nanti setelah lulus, maka akan Bapak dan Ibu mendapatkan gelar RHA namanya, Registered Halal Advisor. Nah, kalau sudah RHA, maka bukan lagi 6 jenis penghasilannya, tapi sudah sampai 18 jenis penghasilan. Nah, terkait dengan RHA ini nanti kita akan bahas di lain sesi ya, Bapak dan Ibu. Sekarang ini kita akan fokus ya di halal advisor-nya. Oke. Nah, kita lihat ya syarat penghasilan sebagai halal advisor Bapak dan Ibu ya. Kalau kita perhatikan tadi ya ada 6 ya karakteristik penghasilan halal advisor Bapak dan Ibu ya. Yang pertama itu fee sertifikasi halal gratis Bapak dan Ibu. Yang mana fee ini diberikan oleh BPJPH langsung ya. Yang kedua ada reward kontes rekrut P3H. Kemudian yang ketiga ada fee pembuatan NIP atau KBLI. Yang keempat ada fee referral bebas validasi.
Yang kelima ada fee referral asisten sehati, dan juga yang keenam ada fee referral layanan Digi Mikro. Nah, 2, 3, 4, 5, 6 ini diberikan oleh Swakarta, Bapak dan Ibu, ya. Jadi jelas ya dari karakteristik penghasilan halal advisor itu dari mana, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya syarat penghasilan halal advisor, Bapak dan Ibu. Syaratnya adalah Bapak dan Ibu menyelesaikan basic training dulu ya, di mana di swakarta.id sebagai halal advisor. Nah, kalau basic training ini sudah diselesaikan, maka otomatis 3 penghasilan sudah bisa didapatkan. Dari apa aja? Dari fee sertifikat halal ya, dari reward kontes rekrut P3H, dan juga dari fee pembuatan NIB atau KBLI. 3 lagi dari mana, Mas? 3 laginya akan didapatkan setelah Bapak dan Ibu upgrade akun bebas validasi ya di swakarta.id sebagai halal advisor. Maka otomatis 6 penghasilan tadi itu bisa didapatkan. Ya. Jadi ada tambahan 3 lagi ya, fee referral bebas validasi, fee referral asisten sehati, dan juga ada fee referral layanan Digi Mikro. Nah, sekarang kita bedah ya satu persatu Bapak dan Ibu ya. Yang pertama dulu ya, dari fee sertifikasi halal gratis ya. Jelas ketentuannya ya, Bapak dan Ibu harus punya ID P3H dulu, ya kan? Nah, yang didampingi itu adalah pelaku usaha yang masuk ke kategori self declare, Bapak dan Ibu. Ya, nanti Bapak dan Ibu pastikan semua syarat pengajuan produk pelaku usaha itu sesuai ya, sesuai dengan aturan BPJPH. Nah, aturan dari Visa Hati itu per sertifikat halal yang terbit, Bapak dan Ibu akan dapatkan 150.000. Tapi masih ada potongan ya, ada potongan pajak 5% buat yang memiliki NPWP, yang tidak punya NPWP potongannya 6%. Nah, selain itu nanti akan dipotong juga dengan biaya transfer ya dari 2.500 sampai dengan 6.500 ya, dari BI Fast sampai dengan yang tidak menggunakan BI Fast ya. Nah, aturan dari Visa Hati ini, aturan dasarnya adalah jelas ya, pelaku usaha itu harus punya NIB, Bapak dan Ibu. Jadi jangan di-bypass ya. Jadi di awal ngecek nanti pelaku usaha itu kalau ada yang minta didampingi, ditanya dulu sudah punya NIB atau belum. Nah, kalau belum buat dulu gitu ya. Nah, pengajuan untuk satu NIB itu bisa kita optimalkan sampai dengan 3 produk, 3 KBLI, Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti sertifikat halalnya itu terbit tiap KBLI ya. Jadi bukan tiap NIB. Jadi kalau kita ajukan satu NIB itu dengan 3 produk, maka terbitnya 3 sertifikat halalnya. Maka fee-nya juga dikali 3. Nah, gitu ya. Yang keempat, ya, tentu ya, tadi saya sampaikan fee setiap sertifikat halal yang terbit itu ada potongan ya, ada potongan pajak, ada biaya transfer, gitu ya. Nah, fee ini ditransfer langsung oleh BPJPH, Bapak dan Ibu, ya. Ini tidak bisa ditransfer ke rekening daerah, BPR, BPD itu nggak bisa, maka Bapak dan Ibu diminta kan ketika daftar itu pakai bank nasional, ya. Nah, invoice fee pengajuan itu akan diajukan oleh LP3HEW tiap minggu, Bapak dan Ibu. Maka kalau ada pelaku usaha yang Bapak dan Ibu terbitkan sertifikat halalnya itu tiap minggu, maka kita bisa cairkan juga ya ke Bapak dan Ibu tiap minggu, gitu ya. Jadi silakan bisa dioptimalkan. Nah, kemudian, nah ini catatan Bapak dan Ibu. Kalau ada satu rekening yang salah ya atau belum update, maka semua invoice yang kita ajukan ya satu 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 pengajuan itu batal, Bapak dan Ibu. Contoh misal ada 100 pendamping ya yang kita ajukan fee-nya. Ada satu nih ya, ternyata rekeningnya salah, nggak update. Itu semuanya batal, Bapak dan Ibu. Makanya ketika kita di awal ya, ketika Bapak dan Ibu masih calon peserta, itu kita benar-benar ngecek ya, rekeningnya benar nggak, valid nggak? Karena dampaknya besar sekali, Bapak dan Ibu ya. Jadi terkait dengan verifikasi dokumen itu kita tidak bisa asal skip aja, nggak bisa. Kita akan cek detail satu persatu sampai ke titik pun kalau nggak ada titik, nah itu kita kembalikan. Sedetail itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian jelas ya, karena Visa Hati itu ditransfer langsung oleh BPJPH, kalau ada pertanyaan terkait dengan pembayaran, silakan bisa langsung ditanyakan ke BPJPH ya. Nah, ini optimalisasi dari Visa Hatinya, silakan nanti bisa diajukan sampai dengan 3 per pelaku usahanya. Ini artinya sekali kerja ya, sekali proses hasilnya berlipat Bapak dan Ibu. Nah, ini ada P3H ya yang kita tarik data per 14 Juli 2024 Bapak dan Ibu ya. Ada namanya Heri Aktifudin. Ini pendamping juga ya, pendamping PPH, namanya Heri Aktifudin. Beliau ini berhasil menerbitkan sertifikat halal dengan jumlah kurang lebih 6.351.
Udah kebayang ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau dikalikan dengan 150.000, udah berapa itu? Hampir 1 miliar. Ya, artinya beliau ini ya, Heri Aktifudin ini sudah berhasil menghimpun penghasilannya sampai dengan 952 juta, hampir 1 miliar Bapak dan Ibu. Artinya apa? Saya sampaikan seperti ini, tidak menutup kemungkinan juga ya untuk Bapak dan Ibu. Bayangkan tadi ya, di tahun 2025 nanti pemerintah sudah menyiapkan kurang lebih sekitar 3 juta kuota. Nah, itu balik ke Bapak dan Ibu gitu ya, mau seberapa besar ya penghasilan yang masuk ke rekeningnya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita bedah juga penghasilan dari Swakarta ya sebagai halal advisor Bapak dan Ibu. Ada reward contest rekrut P3H. Jelas ya, ini ketentuannya. Bapak dan Ibu harus punya akun dulu ya di swakarta.id, nanti daftar ya, nanti selesaikan ya sesuai dengan periode kontes. Nah, besar reward kontes untuk juara yang pertama, pemenang yang pertama itu 2.500.000. Pemenang yang kedua itu 1.750.000 ya. Pemenang yang ketiga itu 750.000. Nah, ini jawara-jawara kontesnya ya yang sudah berjalan ya Bapak dan Ibu, ini luar biasa sekali ya. Jadi bukan baru akan dimulai tapi sudah berjalan lama sekali terkait dengan kontes rekrut P3H. Itu yang kedua. Yang ketiga ya ada fee pembuatan NIB atau KBLI Bapak dan Ibu. Jelas ya, ketentuannya adalah Bapak dan Ibu punya akun swakarta.id ya. Nah, nanti pelaku usahanya itu jelas ya pengajuannya melalui sertifikasi halal.id dulu ya. Nah, terkait dengan pembuatan NIB atau KBLI ini ada kontribusinya. Jadi ini dibayarkan oleh pelaku usaha sebesar 50.000. Nah, ada fee untuk Bapak dan Ibu. Nah, pembagian fee-nya itu adalah untuk Bapak dan Ibu ya sebagai P3H maka ada fee 20.000 per pengajuan per pelaku usaha ya yang mengajukan pembuatan NIB atau KBLI. Nah, nanti untuk swakartanya sebagai pihak yang akan membuatkan itu nanti 30.000 ya, jelas. Nah, coba kita hitung ya Bapak dan Ibu dari fee NIB atau KBLI ini. Kalau ada 20 pelaku usaha ya yang Bapak dan Ibu dampingi ya, kalau terbit maka kan ada fee dari Sahati itu 3 juta. Betul ya? Nah, kalau semua ya 20 pelaku usaha ini mengajukan pembuatan NIB atau KBLI ke Bapak dan Ibu, maka akan ada tambahan fee-nya ya, yaitu sekitar 400.000. Kalau di total ya ada total penghasilan 3,4 juta ya, cukuplah tadi ya buat nutupi biaya transfer ya, buat nutupi potongan pajak ya. Jadi nggak berkurang banget lah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kalau kita bisa optimalkan seperti ini. Nah, terkait dengan fee dari NIB atau KBLI ini akan ditransfer tiap tanggal 5, Bapak dan Ibu. Jadi tiap bulan ya. Bukan tiap minggu seperti fee sehati tadi. Nah, yang keempat ada fee referral bebas validasi ya. Nah, kalau bebas validasi ini jelas ya, Bapak dan Ibu sudah punya akun yang bebas validasi dulu ya di swakarta.id. Nah, ini dihitung atas P3H yang Bapak dan Ibu rekrut langsung ya. Nah, ini perhitungan 1 bulan. Nah, besaran fee-nya adalah kalau ada P3H yang upgrade ke bebas validasi, P3H yang Bapak dan Ibu rekrut ya. Contoh katakanlah ada 1 sampai 50 P3H. Maka fee untuk Bapak dan Ibu adalah 75.000 per akun. Ya, itu untuk 1 sampai 50. Kalau lebih dari 50, ya 51, ya, maka pengalinya sudah beda Bapak dan Ibu, yaitu 100.000 per akun. Ya. Nah, ini terkait dengan bebas validasi nanti bisa cek ya di dashboard ya swakarta.id. Nah, sekarang kita lihat ya contoh perhitungan dari fee bebas validasi. Ya, kalau ada 50 P3H yang Bapak dan Ibu rekrut melakukan bebas validasi, ya, maka ada fee ya. Untuk Bapak dan Ibu 75.000 per akun. Maka kalau dikalikan 50 sekitar 3.750.000. Kalau nambah satu lagi aja, jadi 51 yang bebas validasi. Pengalinya beda, Bapak dan Ibu. Bukan 75.000 lagi, tapi 100.000. Ya, kalau dikalikan dengan 51 artinya ada tambahan fee ya untuk Bapak dan Ibu sebesar 5.100.000. Ini juga sama nanti ditransfer tiap tanggal 5, Bapak dan Ibu ya, tiap bulan. Oke, artinya apa dari sini? Semakin banyak merekrut P3H, ya semakin besar juga penghasilan yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Gitu ya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ada fee referral dari asisten sehati, Bapak dan Ibu. Ini jelas ya, kalau asisten sehati ini, Bapak dan Ibu juga sudah bebas validasi dulu ya, akun swakarta.id-nya. Nah, ini juga dihitung dari paket asisten sehati
yang diambil oleh P3H yang Bapak dan Ibu rekrut langsung ya. Nah, ini perhitungan nanti akan dilakukan dalam 1 bulan. Nah, besaran fee-nya adalah untuk yang paket 10 KBLI itu fee untuk Bapak dan Ibu sebesar 10% dikalikan dengan harga paketnya gitu ya. Nah, kalau ada yang ambil 30 KBLI, ya ini kan harga paketnya beda gitu ya. Maka fee untuk Bapak dan Ibu juga sebesar 10% dikalikan dengan harga paket ya. Nah, terkait dengan asisten sehati itu seperti apa? Jadi asisten sehati itu Bapak dan Ibu ya, kita keluarkan kenapa gitu ya. Ternyata setelah kita lihat ya, tantangan ya P3H yang baru bergabung itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Contoh Bapak dan Ibu ya, baru bergabung nih gitu ya sebagai P3H. Nah, itu nanti punya tantangan. Tantangannya apa? Tantangan yang pertama adalah gaptek. Artinya apa? Butuh belajar lagi, ya, ngecek platform, ya, coba satu-satu, gitu ya. Ya, artinya butuh waktu lah buat belajar, gitu ya. Nah, tantangan yang kedua ternyata ribet. Kenapa? Banyak sekali inputan-inputan data yang perlu dilakukan. Ya, akhirnya, aduh, kok gini juga ya ternyata ya, ribet akhirnya, gitu ya. Nah, yang ketiga repot. Kenapa? Karena nggak punya waktu. Bisa jadi ya kerjaan P3H ini tidak menjadi kerjaan utama, ya, kerjaan sampingan. Ya, akhirnya apa? Ketika punya pelaku usaha, punya dampingan, ketika akan diinput, waduh nggak ada waktu nih gitu ya, karena sibuk juga dengan kerjaan utama. Yang keempat, tantangannya adalah ruwet. Kenapa? Karena banyak sekali ya hal yang perlu disesuaikan dari Komite Fatwa. Nah, Komite Fatwa ini kan yang akan menerbitkan sertifikat halal pelaku usaha, Bapak dan Ibu. Nah, ini ya kalau tadi gaptek, ribet, repot, ruwet, akhirnya apa? Pecah telurnya terhambat. Kalau pecah telur terhambat, fee-nya juga tidak bisa cepat, Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, kita keluarkan ya satu solusi alternatif dengan asisten sehati, Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu sudah punya data pelaku usaha, ya. Nah, data-data pelaku usahanya itu tinggal Bapak dan Ibu kirimkan saja ke asisten. Nanti asisten yang akan bantu inputkan data-datanya, ya, kemana ke si halal untuk pengajuan. Tentu juga Bapak dan Ibu sebagai P3H akan lebih hemat waktu dan tenaga karena nggak mikirin lagi input-inputan data gitu ya, tinggal dampingi aja pelaku usahanya. Dan karena memang asisten sehati ini sudah menjadi kerjaan sehari-harinya, tentu sudah bisa menyesuaikan dengan komite fatwa ya. Jadi sudah hafal lah gitu ya dengan apa yang diinginkan oleh komite fatwa. Ya, tentu dengan menggunakan ini income bisa lebih besar dan cepat, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah tersedia di dashboard swakarta.id, Bapak dan Ibu. Ya, nanti Bapak dan Ibu juga bisa gunakan, gitu ya. Buat belajar tahapan awal, ya, nanti bisa digunakan, silakan, gitu ya. Jadi tinggal cari pelaku usaha aja, ya. Nanti kalau sudah ada data-datanya diminta, nah data-datanya itu nanti Bapak dan Ibu tinggal submit ke asisten. Nanti asisten yang akan bantu inputkan data-datanya. Ya. Nah, ini contoh ya perhitungan dari fee asisten sehati Bapak dan Ibu. Ya, kalau ada 30 P3H yang Bapak dan Ibu rekrut itu menggunakan jasa dari asisten sehati, contoh katakanlah paket satu nih Bapak dan Ibu ya. Paket satu itu kan harganya 250.000 ya. Nah, maka dari sini Bapak dan Ibu akan dapatkan fee ya dari asisten sehati yang diambil gitu ya oleh P3H yang Bapak dan Ibu rekrut sebesar 10%. Maka akan ada tambahan income dari fee asisten sehati ini 750.000. Dan ini sifatnya renewal, Bapak dan Ibu. Ini sifatnya berlangganan tiap bulan. Maka kalau 30-nya ini berlangganan lagi bulan berikutnya, maka ini akan menjadi passive income untuk Bapak dan Ibu. Ya, itu paket yang pertama. Kalau paket yang kedua yang diambil, paket kedua ini kan 600.000 gitu ya. Nah, ini fee untuk Bapak dan Ibu 10%, ya, maka akan ada tambahan ya dari fee asisten sehati ini sebesar 1,8 juta. Nah, ini sama juga ya. Asisten sehat ini sifatnya berlangganan, artinya dia bisa renewal Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ditransfer nanti tiap tanggal 5. Artinya apa? Ya juga tadi ya, semakin banyak merekrut P3H, semakin besar juga penghasilan yang bisa didapatkan. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir ada fee referral layanan Digimikro. Nah, Digimikro ini untuk pelaku usaha Bapak dan Ibu. Ketentuannya sama. Bapak dan Ibu itu punya akun bebas validasi dulu di swakarta.id. Nah, ini dihitung atas paket layanan Digimikro yang digunakan oleh pelaku usaha, ya. Ini bisa ditawarkan ke pelaku usaha mana aja, Bapak dan Ibu, silakan ya. Jadi nggak harus pelaku usahanya Bapak dan Ibu.
Ya. Yang keempat, ini nanti akan dihitung ya atas total kontribusi paket layanan dalam 1 bulan ya. Nah, nanti harga layanan itu ditentukan oleh Digi Mikro. Nah, besaran fee-nya berapa? 20% untuk Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk pelaku usaha itu kita punya event khusus Bapak dan Ibu ya. Ini rutin kita agendakan tiap bulan 2 kali ya. Nah, ini nanti bisa diundang pelaku usahanya. Jadi pelaku usaha yang Bapak dan Ibu dampingi itu tidak hanya sebatas layanan sertifikasi halal yang kita berikan, tapi banyak hal yang nanti bisa kita berikan kepada mereka. Jadi ada poin plusnya, gitu ya. Nah ini yang membedakan halal advisor EWI ya dan juga dengan P3H lainnya, ya. Nah terkait dengan benefit lainnya untuk pelaku usaha apa aja nanti bisa dicek ya di sertifikasihalal.id. Nah, maka nanti pelaku usaha itu dapat apa ini? Domain dan hosting gratis, Bapak dan Ibu, ya. Jadi sertifikat halal pelaku usahanya itu baru terbit, ya. Ada solusi digital yang komplit, pemasaran produk jadi gesit, ya. Omset jadi belangit dan pusat aman dan usaha jadi lebih lebih profit. Nah, ini nanti bisa disampaikan ya ke pelaku usahanya. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungan dari fee layanan Digi Mikro, ya. Nah, ini kalau pelaku usaha itu menggunakan layanan dari Digi Mikro untuk Bapak dan Ibu nanti ada fee-nya. Contoh ya, kontribusi layanan yang pelaku usaha itu ambil seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ada pembuatan logo, ada desain kemasan, merek produk ya, ada Digi Mikro Pack Pro per tahun ya, termasuk itu landing page ya, WA Blast, payment gateway, dashboard CRM ya, CS chatbot ya. Nah, ini contoh katakanlah dengan harga paket seperti ini. Ya, maka untuk Bapak dan Ibu sebagai pendampingnya akan dapatkan fee 20% dari total kontribusi paketnya. Ya. Nah, ini sama juga akan ditransfer tiap tanggal 5, Bapak dan Ibu. Nah, apa yang bisa kita ambil ya dari fee layanan Digi Mikro ini? Semakin banyak pelaku usaha yang kita dampingi, maka semakin besar juga penghasilan yang bisa kita dapatkan, Bapak dan Ibu, ya. Baik itu ya yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu ya terkait dengan halal advisor edukasi wakaf Indonesia itu memang beda Bapak dan Ibu ya. Jadi fokus ya selesaikan proses registrasi sebagai P3H-nya dulu ya. Kalau nanti sudah lulus dapat ID registrasi P3H resmi dari BPJPH itu silakan nanti Bapak dan Ibu gunakan untuk daftar akun di swakarta.id. Kalau sudah daftar akun, punya akun di swakarta.id, selesaikan juga basic trainingnya di swakarta.id agar Bapak dan Ibu bisa upgrade menjadi halal advisor. Baik, itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan buka ya sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, silakan bagi Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung. Nanti raise hand dulu ya, nanti saya akan persilakan satu persatu. Atau mungkin Bapak dan Ibu mau menyampaikan pertanyaannya di chat Zoom juga boleh ya. Nanti kita akan bacakan satu per satu ya. Oke. Silakan, ini sudah ada yang resen. Silakan Pak Zamroni bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Ya, Pak. Halo. Halo, silakan Pak. Ya, eh, jenis usaha apa aja, Pak, yang bisa untuk kita dampingi, Pak? Dari jenis yang Ah, usaha seperti apa gitu. Simple itu Pak, gampang. Karena terkait dengan yang masuk ke kategori self declare itu cuman terbatas di 61 KBLI atau produk Pak. Nah, detailnya nanti akan dijelaskan di pelatihan. Pak Zamroni sudah selesaikan pelatihan atau belum? Baru daftar, Pak, semalam kan Oh iya. kemarin. Nah, nanti di pelatihan dijelaskan Pak. Ini baru briefing. Ya, enggak kalau briefing ini diselesaikan sempurna, apa saya langsung ke tahapan ini, Pak, registrasi dulu, Pak? Soalnya ini kan katanya wajib, Pak, sampai selesai. Iya, white briefing biar biar kita paham Pak alur Oh, registrasinya seperti apa. Nah, nanti oh, setelah artinya selesai briefing ini, nanti kan selesai di jam 11 ya Pak ya briefingnya. ya. Langsung Pak, silakan daftar ya. Daftar akun di Oh, ptsp.halal.go.id. status saya kan gini, Pak. Semalam kan sudah saya masukin data nih. Ya, Cuman belum tahu apakah lanjut atau enggak itu, Pak. Statusnya kalau masih calon peserta menunggu Pak Zamroni, menunggu verifikasi Oh, dulu. oh, nanti ngelihatnya di mana, Pak, itu ngelihatnya? Di ini ya, di Di akun si halalnya Pak Zamroni, oh, iya ya, Pak. nah, itu Buka kan ada lagi di status admin ya. registrasi. Nah, itu aja yang dicek secara berkala.
Kalau Dapat ternyata Pak. setelah dicek itu statusnya berubah menjadi draft calon peserta, itu kan artinya dikembalikan Pak data-datanya Pak Zafroni. Karena Oke, mungkin oke ada Pak. yang salah, ya, Ya. mungkin ngisi Nah, namanya salah, data banknya mungkin keliru, ya, upload dokumennya ada yang salah. Nah, itu nanti akan kita kembalikan. Nah, itu nanti berubah statusnya menjadi draft calon peserta. Tapi kalau disetujui, Pak, ya, maka akan berubah menjadi peserta pelatihan. Jadi, Bapak dan Ibu nggak perlu nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Kenapa? Karena kita punya patokan, yaitu di status registrasi. Gitu, Pak Zamroni. oke Pak, terima kasih Pak. Sementara itu dulu Pak. Ya, sama-sama. Terima Kita kasih. lanjut, silakan. Atas nama Dwi Welas Februarianto, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Silakan, Bapak atau Ibu Dwi. Halo, kalau tidak ada respon, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Silakan, Pak Lukman Asbi, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufasir yang sudah memberikan waktu kami untuk bertanya. Ya, Eh, perkenalkan kami dari eh, Kalbar, Mempawah, Pak Mufasir. hmm, Di aplikasi yang sudah disampaikan di pendaftaran, saya masih dalam status calon peserta nih Pak. ya, Nah, cuma ada beberapa hal yang kami tanyakan. Pertama adalah kaitan dengan yang sudah disampaikan presentasi yang tadi yang sudah disampaikan di sini bahwa ada 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, kemudian 50%-nya ini adalah belum 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 tersertifikat halal begitu Pak ya. hmm, Nah, kemudian yang kami tanyakan di sini adalah di P3H ini ada lama lama proses pendampingan apa? Artinya di sini adalah batas hmm. dalam pendampingan atau ini berkelanjutan. Eh, Oke, itu yang artinya pertama. masa kerja gitu ya, Pak Lukman ya? Apakah Oke. setelah target tercapai tadi 3.000 sertifikat itu selesai di Hmm. pendampingan P3H atau nanti lanjut lagi gitu, ya kan? Baik. Sesuai dengan pekerjaannya dah begitu. Yang kedua adalah kaitan dengan lokasi pendampingan, Pak. Di sini kami berdomisili di Kabupaten Mempawah, kemudian tepatnya di Sungai Pinyu, Desa Sungai Rasau. Apakah kami ini bisa melakukan kalau nanti ke depannya itu kaitan dengan proses pendampingan di UMKM di luar kabupaten kami gitu. Misalnya Ya. di kabupaten tetangga itu Ya. satu. Yang kedua nanti kalau kami jadi ya jadi advisor gitu, apakah kami boleh melakukan rekrutmen pendamping P3H ini di luar wilayah juga? Maksudnya di luar Oke. kabupaten kami. Ya. Saya rasa untuk sementara cukup Pak untuk dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lukman. Eh, Memang ya sesuai dengan data statistik itu kan kurang lebih Pak 64 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, yang wajib melakukan sertifikasi halal ya terutama yang kita sasar adalah yang masuk ke ranah makanan dan minuman usahanya Pak Lukman. Artinya kan 50% kan dari 64 juta itu 32 juta yang wajib melakukan sertifikat halal gitu Pak. Ini kalau kita breakdown ya Pak ya, dari 32 juta aja itu belum belum semua Pak Lukman. Itu sampai data saat ini itu kurang lebih sekitar 5 juta lah kayaknya Pak yang sudah bersertifikat halal. Artinya masih panjang sekali Pak perjalanan kita ini ya terkait dengan sertifikasi halal. Jadi Bapak dan Ibu itu sebagai pendamping proses produk halal itu nggak ada habis-habisnya. Kalau kita sering bilang itu ya urusan makanan dan minuman ini kan nggak ada habisnya Pak Lukman. Ya. Siap.
nambah tahun, nambah masa, ya, nambah periode, nambah kepemimpinan itu kan pelaku usahanya nggak akan stuck di situ aja, Pak. Akan muncul pelaku usaha baru, gitu ya, Pak ya. Akan Siap. muncul usaha apa lagi, wah macam-macam lah gitu. Nah ini nggak akan ada habisnya, Pak Lukman, gitu. Ya mungkin ada dua hal yang bisa selesaikan urusan kita ini dengan sertifikasi halal, Pak. Ya, umat manusianya itu nggak makan-makan dan nggak minum-minum lagi, ya, atau mungkin nanti sudah kiamat, Pak. Nah, istilah katanya seperti itu. Jadi nggak akan ada habisnya, Pak Lukman, terkait dengan Siap. urusan sertifikasi halal ini. Ini akan lanjut terus, Pak. Nggak ada habis-habisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas Pak Lukman, kalau nanti sudah menjadi halal advisor, ya, sudah lulus, ya, dari basic training di swakarta.id, ini kalau kita pahami, Pak, ya, dari fee, nah ini kan ada reward contest, ini kan rekrut ini, Pak. Ya. Kemudian dari apa fee pembuatan sorry. Ada fee referral bebas validasi. Nah, ini kan P3H yang kita rekrut ini, Pak. Ini kalau kita nggak punya rekrutan, ya, nggak punya P3H yang kita bentuk, ya, yang kita rekrut, maka kalau apa mau mendapatkan ini nggak bisa, Pak Lukman. Maka harus ada rekrutmen, gitu ya. Selain itu ada lagi nggak ada. Ini ada fee referral asisten sahati. Nah, ini kan P3H juga, ya. Jadi P3H-nya itu P3H yang kita rekrut itu menggunakan jasa dari asisten sahati, ya, maka kita sebagai rekruter itu akan dapatkan fee, ya, dari jasa yang mereka gunakan. Gitu sih, Pak Lukman. Jadi jelas, Pak. Tentu kalau sudah mendapatkan apa sertifikat lulus, ya, sebagai halal advisor itu fee, ya, atau reward dari kegiatan merekrut P3H itu banyak sekali, Pak, yang bisa kita dapatkan. Begitu Pak Lukman, Eh, cukup jawab atau ada lagi, Pak? Disambung dikit Pak, itu tadi ini dibatasi dengan wilayah dampingan deh Pak. Misalnya saya Kabupaten Mempawah, bisa nggak misalnya melakukan Oh iya, rekrutmen oke. untuk pendamping di eh, kabupaten tetangga gitu? Iya, area kerja P3H itu satu provinsi, Pak Lukman. Oh iya. Ya, jadi seluruh daerah, ya, yang ada di Kalimantan Barat, di daerahnya Pak Lukman itu bisa didampingi pelaku usahanya, Pak. Walaupun beda kabupaten, ya, lintas kota, gitu ya. Selagi bisa dijangkau oleh Pak Lukman, ya silakan aja, Pak, bisa didampingi. Iya. Kecuali sudah apa, Pak, yang dekat dengan Kalimantan Barat itu Kalimantan apa, Pak? Yang Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ah, kecuali pelaku usahanya sudah masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Nah, itu nggak bisa, Pak, didampingi. Tapi kalau areanya itu masih masuk ke provinsi Kalimantan Barat, silakan, Pak, bisa didampingi. Begitu, Pak Lukman? Saya eh, cukup Pak. Saya Ya, rasa cukup dulu Pak. Terima kasih Pak. sama-sama, Pak Lukman. Kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Silakan atas nama Afni Tri Utami bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin mau tanya ini Pak, kalau untuk kita mencari pelaku usahanya itu kita cari sendiri ya Pak, per individu atau kita mungkin diberikan database dari lembaga EWI ini Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Afni. Terkait dengan itu tentu akan ada sesi pembinaan, Bu Afni. Nanti ada sesi rutin juga, ya. Tiap hari Selasa itu kita punya event namanya Kobarkan Halal. Nah, itu di situ para P3H yang sudah resmi, ya, sudah punya ID registrasi dari BPJPH, nanti mereka bisa diskusi, ya, bisa saling sharing satu sama lain, ya. Tentu Bu Afni terkait dengan alat kerja, ya, kita nanti sebagai P3H itu akan dilengkapi, ya, semuanya nanti ada di platform swakarta.id. Nah, maka penting sekali nanti kalau sudah lulus menjadi P3H, sudah punya ID registrasi, langsung, ya, daftar mitra di swakarta.id agar dapatkan alat kerja tadi. Jadi, kalau nanti Bapak dan Ibu sudah punya akun si halal, kok daftar akun lagi? Sebetulnya akun yang kedua, yaitu swakarta.id itu adalah alat kerja kita sebagai P3H. Nah, maka kalau tidak punya akun Swakarta ini akan repot sekali, gitu ya. Nah, terkait dengan database, ya tentu Bapak dan Ibu nanti bisa secara mandiri bisa mencari, gitu ya. Ya, kalau mengandalkan database yang ada di lembaga, ya tentu kecil sekali, Bu Afni. Nah, maka ini akan lebih apa? Lebih fleksibel, ya kan, tentunya kalau kita bisa secara mandiri mencari pelaku usaha mana yang bisa kita dampingi.
Gitu sih, Bu Afni. Cukup, Bu Afni? Baik Pak, cukup. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan berikutnya atas nama Aping Firman Juliansyah. Bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mufasir. Saya Sama-sama. sudah lolos untuk peserta pelatihan. Hmm. Sekarang progresnya 97%. Alhamdulillah. Pertanyaan saya yang pertama, apakah jika rekening ini ada orang lain nanya, jika tidak punya rekening pribadi tapi atas nama orang yang berbeda, apakah bisa atau tidak? Yang kedua, untuk seandainya misalnya kuota dari pemerintah sudah habis, itu apakah berikutnya berbayar ya untuk yang mengajukan? Kemudian yang ketiga, aduh saya lupa lagi. Dua aja deh. Terima Oke, kasih. baik. Baik, terima kasih Pak Firman. Tentu terkait dengan data rekening ya harus data pribadi, Pak Firman. Nggak bisa pakai rekening orang tua gitu ya, rekening istri atau suami, pasangan gitu ya, nggak boleh. Jadi harus rekening pribadi gitu ya, jelas. Kalau tidak punya rekening gimana? Ya buat dulu gitu ya. Kan sekarang sudah mudah, mudah banget tuh bikin bikin rekening aja sudah bisa online gitu kan. Tinggal apa verval gitu kan, apa itu kayak ngambil KTP, ngambil apa ya macam-macam gitu ya. Itu kan bisa dilakukan secara online. Saya rasa sekarang kalau bikin rekening itu mudah sekali lah gitu ya. Tidak ribet gitu. Nah, kalau belum punya terus kita mau pakai rekening orang lain ya tentu kita akan tolak Bapak dan Ibu nggak bisa. Jadi jelas isian data profil itu yang Bapak dan Ibu isikan di akun si halal itu adalah data pribadi, tidak boleh data orang lain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terkait dengan kuota dari pemerintah itu kan terbatas, gitu ya. Nah, kalau kuotanya habis gimana? Nah, ini kita sudah siapkan Bapak dan Ibu ya. Jadi pelaku usaha itu bisa istilahnya itu membayar. Jadi bisa bisa memfasilitasi diri sendiri, gitu ya. Kalau dari pemerintah itu kan artinya dapat fasilitasi dari pemerintah gitu ya, dari negara gitu ya. Nah, nanti kalau itu habis ya, itu nanti bisa kita tawarkan. Mohon maaf ini Pak Bu gitu ya kepada pelaku usaha, kebetulan kuota dari pemerintah habis. Nah, sekiranya berkenan, bisa nih memfasilitasi diri sendiri, nanti tinggal bayar aja. Berapa bayarnya? 230.000. Nah, itu nanti secara sistem pengajuan semuanya sudah ada di platform swakarta.id. Nanti tinggal diisikan aja data-datanya. Begitu kurang lebih Pak Firman. Cukup atau ada lagi Pak Firman? Sudah, terima kasih. Sama-sama, Pak Firman. Oke, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Silakan berikutnya atas nama Rifda Faizati Nabihah. Bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau menanyakan tentang pendaftaran di Ya. akun. Firman sudah daftar di PTSP Mhm. Halal, sudah diterima, bukan diterima sih, dari draft sudah menjadi calon peserta. Namun di situ dikembalikan karena ada revisi pada nama nomor rekening sama asal sekolah. Nah, di dua revisi itu sudah saya revisi, tapi waktu pada mau submit itu revisi yang tadi saya berubah itu tidak berubah. Jadi kayak saya tuh berkali-kali submit untuk merubah itu, tapi tetap tidak berubah. Jadi Ya. di sini tracking saya itu menjadi calon peserta kayak tracking submitnya itu ada lebih dari 5 kali. Itu Ya. kira-kira kenapa ya Pak ya? Eh, patokan kita di status registrasi, Bu Rifda. Nah, itu status registrasinya apa? Masih draft atau calon? Masih masih calon peserta, tapi kayak yang ada revisinya itu sudah saya revisi, tapi tidak ini tidak tersimpan gitu loh revisi Oke, terakhirnya nah itu. terkait dengan itu sebetulnya ada kemungkinan terkendala di perangkat, Bu Rifda. Nah, mungkin coba Oh pakai gitu. laptop lain boleh, atau mungkin pakai HP yang lain boleh gitu. Kalau tadi pakai apa, Bu? Pakai laptop misalnya gitu ya. Pakai laptop. Iya, Nah, coba pakai pakai laptop. HP. Nggak apa-apa sih pakai HP dulu, Bu. Coba aja. Oh gitu. Itu kendalanya biasanya kalau tidak di Chrome-nya, bisa jadi di Mm-mm. perangkatnya, Bu.
macam-macam sih. Oh, iya, Nah, iya, iya. karena kalau error dari pusat gitu ya, dari server, itu otomatis semua Hmm, P3H juga akan terkendala. Itu sih, Bu Rifda. Tapi kalau gitu. masih masih terkendala di satu dua orang, nah itu bisa jadi karena browsernya, karena Chrome-nya, atau mungkin karena perangkatnya. Nah itu nanti coba ganti device aja dulu, pakai HP Oh, ya pun. udah, ya. Baik, habis ini saya coba ganti lewat HP aja Silakan, kalau gitu. silakan Bu Rifda. Baik, terima kasih waktunya, Pak. Sama-sama, ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan atas nama Yuniar Senja bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam saya warahmatullahi Yuniar Sakti. Ya, Yang mau saya tanyakan, di situ kan disebutkan bahwa satu NIB itu bisa untuk 3 KBLI ya Pak. iya betul. Kalau tadi itu saya eh, googling untuk NIB itu kan nomor induk berusaha. Terus kalau Mm-mm. KBLI itu kan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya. Ya, Betul seperti itu Pak. iya betul seperti itu Bu Yuniar. Ya, jadi kalau misalnya itu yang kita berarti satu usaha misalnya satu bakery punya 3 produk. Berarti itu masing-masing produknya itu mempunyai sertifikat halal sendiri atau seperti apa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang Ya, kedua, berapa lama untuk proses pengajuan sertifikasi halalnya? Terima oke. kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ditutup ya Bu Yuniar. Eh, yang pertama, terkait dengan pelaku usaha yang masuk ke kategori self declare itu kan terbatas. Tidak semua KBLI masuk gitu ya, tapi hanya terbatas di 61 KBLI. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah cek gitu ya, KBLI itu banyak sekali Bapak dan Ibu, ratusan, ratusan ribu bahkan gitu ya. Nah, jadi 61 itu bagian kecil. Jadi tidak semuanya masuk ke kategori self declare gitu ya. Nah, yang dimaksud dari pengajuan satu NIB bisa kita ajukan dengan 3 KBLI. Contoh seperti ini, Bu Junior. Bukan punya produk bakery. Contoh misalnya apa bakerynya? eh Apa misalnya? Ya, bakerynya itu ya benar-benar roti. Tiga produk itu roti. Bukan seperti itu. Tapi yang masuk ke klasifikasi contoh ya. Memang usahanya itu bakery. Tapi selain produk roti ya yang diproduksi oleh pelaku usahanya, ada produk minuman. Nah, antara bakery, antara roti dan juga minuman ini kan sudah pasti klasifikasinya beda, Bu Yuniar. Minuman, contoh minuman apa? Jus gitu ya, Bu ya. Atau mungkin apa gitu ya. Nah, itu sudah dua itu, Bu. Ya, kalau kita cek di klasifikasinya, di KBLI-nya sudah pasti beda itu. Satunya roti, ya, bakery, ya, satunya minuman. Terus selain roti sama minuman, ternyata pelaku usahanya itu produksi satu lagi yang namanya apa, Bu? Misalnya salad, salad buah gitu ya. Nah, itu sudah beda itu, Bu. Ya, ada bakery, ada roti gitu ya, ada jus ya. Begitu satu lagi ada salad buah. Nah, itu sudah beda. Nah, maksud dari KBLI itu. Tapi kalau 3 produk yang Ibu maksud tadi itu semuanya produk roti, yaitu varian maksudnya, bukan KBLI gitu. Jadi nanti kita akan diajari ya di pelatihan itu apa yang masuk ke klasifikasi dan apa yang masuk ke varian gitu. Nah, kalau kita lihat ya, yang jus tadi, jus itu kan ada jus apel, jus tomat, jus nanas. Nah, itu varian, Bu Yuniar. Jadi bukan masuk ke eh, apa KBLI tadi. KBLI itu yang apa rumpunnya lah gitu ya, rumpun dari produk itu. Begitu Bu Yuniar. Kemudian yang kedua ya, karena di edukasi wakaf Indonesia itu ada satu proses namanya, ada satu sistem yang namanya apa? Quality control ya. Jadi pengajuan yang pelaku usaha isi ya data-data yang pelaku usaha isi itu di sertifikasi halal.id, maka kita ada admin khusus ya di pusat itu untuk ngecek kualitas isian datanya, Bu Yuniar. Nah, dari kita cek kualitas datanya itu ya kalau ada yang perlu dikembalikan, perlu direvisi, maka kita akan lakukan. Ya, sehingga dengan adanya sistem quality control itu benar-benar data yang nanti akan kita ajukan ke si halal itu datanya sudah data emas, Bu Yuniar. Jadi di EWI itu sudah biasa, Bu. Ya, terbit dalam waktu 1 hari banyak, ya. Apalagi yang terbit dalam waktu 0 hari juga banyak, Bu.
Jadi tergantung dengan kualitas data. Jadi kalau ditanya sama pelaku usaha, Bu Junior, ini berapa lama nanti pengajuannya? Ya balik lagi ke kualitas data yang Bapak atau Ibu isikan gitu. Kalau kualitas datanya bagus ya, datanya data emas, istilah katanya seperti itu ya. Kita sebutnya data emas, golden data. Kalau bagus, 0 hari pun mungkin, Bu Yuniar. Tapi kalau datanya jelek, mohon maaf, mau ditunggu 6 bulan pun itu susah, Bu, terbitnya. Karena apa? Balik lagi, kualitas datanya. Begitu, Bu Yuniar, gambarannya, Bu. Nanti terkait dengan kualitas data itu seperti apa, di pelatihan dijelasin, Bu. Kalau untuk maksimalnya ada Pak, atau misalnya bisa lebih, misalnya kalau misalnya mengajukan 4 KBLI berarti harus mengajukan lagi untuk satu NIB-nya seperti itu. Maksimal pengajuan maksudnya, Bu? Iya betul. Jadi satu Maksimal NIB pengajuan itu tiga. apakah ada maksimal untuk Tiga. minimalnya? Minimalnya satu, kita ajukan satu. Oh, Artinya, berarti artinya contoh maksimal tadi kita 3. ajukan cuma produk roti aja gitu, itu satu. Tapi kalau Ya. maksimal, kalau pelaku usahanya punya lebih dari lebih dari satu produk, itu nanti kita bisa ajukan sampai dengan Mhm. 3. Kalau pelaku usahanya ternyata punya lebih dari 3 produk, gimana Mas? Nah, itu artinya pelaku usahanya tidak masuk ke kategori self declare. Dia harus ambil yang reguler, Bu Yuniar. Gitu. Gitu. Jadi nanti Untuk ambil. persyaratannya, Dan nanti ditanya aja Bu ke pelaku usahanya ketika ada yang mau didampingi gitu kan. hmm, Pak, Bu, punya 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 oke. produk lain nggak selain ini gitu. Karena kita kan akan ngecek juga ya, dia punya berapa produk. Ternyata Ya. setelah dicek punya lebih dari 3 produk nih. Ya artinya dia tidak masuk ke self declare Bu Yuniar. Nanti kita arahkan ke yang reguler. Oh, seperti itu. Jadi berbeda kalau misalnya mereka mempunyai lebih dari 3 KBLI-nya ya. Iya, betul. Karena self declare ini karena memang dibantu ya oleh negara, jadi terbatas Bu Yuniar. Jadi tidak semuanya masuk. Kayak kafe, restoran itu Kak, sudah jelas. Itu lebih dari 3 produk, ya kan? Lebih dari 3 KBLI itu masuk ke reguler. kalau untuk nanti persyaratan untuk mengajukan NIB itu bisa dipelajari di mana, Pak? Ya, nanti saya rasa terkait dengan NIB itu bisa dicari aja di YouTube banyak Bu panduan pembuatannya seperti apa. Atau mungkin kalau pelaku usahanya nggak mau ribet, nanti diajukan aja ya dengan fee maaf dengan jasa pembuatan NIB atau KBLI. Jadi di Swakarta itu ada satu layanan khusus adalah untuk membuat NIB dan KBLI, Bu Yuniar. Jadi nanti pelaku usaha bisa gunakan jasa itu, pelaku usaha cukup bayar 50.000, pelaku usahanya tinggal duduk manis, jadi NIB-nya. Tapi kalau pelaku usahanya mau yang gratis, ya artinya dia buat sendiri, gitu sih Bu Yuniar. Ah, ya. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Dan Apa? Mau sulit mau nanti ribet, silakan mau dipilih. gratis atau mau... Bayar, mau gampang lah Baik, baik. gitulah. Terima Nanti kasih, bisa di Kak. sama-sama Bu. Oke, kita lanjut. Silakan berikutnya atas nama Asmidia Ningsi Zuri. Bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Ya, Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimana jika pelaku usahanya sudah memiliki NIB, sedangkan di situ kan tertera untuk halal advisory itu kan ada reward, ada fee pembuatan NIB, gitu kan, Pak. Apakah Ya. kok misalnya kita pengembangan NIB-nya itu, kalau jika sudah ada, berarti kan dia sistemnya gratis tuh, Pak. Nah, Ya. jika dia untuk penambahan NIB, penambahan KBLI, apakah kita harus pakai dari Swakarta atau gimana? Gitu, Pak. Itu satu. Terus untuk Pak, Apa Bu tadi penambahan NIB? ya. Penambahan NIB maksudnya? Iya Pak, untuk penambahan KBLI, Oh, dia penambahan KBLI. Ya. pelaku usaha ini kan sudah mempunyai NIB Pak pada saat mau pembuatan si sertifikat halal. Tapi ada dia lagi untuk usaha yang terbarunya gitu. Oh, Jadi kan ya. kita harus ditambahkan KBLI. Apakah itu harus kita masukkan dari aplikasi Swakarta seperti yang Bapak jelaskan tadi, Hmm. supaya kita dapat fee juga atau Ya. bagaimana Pak? Iya, tentu Bu.
Jadi kalau kalau cuma sebatas menambahkan KBLI saja, ya kan? Contoh KBLI 1001 gitu ya, Bu ya. Yang pertama dia sudah punya KBLI 1000, contoh apalah gitu ya. Nah, dia mau nambahin lagi tuh 1001 kan. Itu kode KBLI-nya contoh. Itu kalau mau menambahkan cuma sebatas kodenya aja itu bisa mandiri, Bu. Nanti tinggal login aja ke oss.go.id itu. Urusan NIB itu nanti di situ. Nah, nanti Oh, ketika dia akan ajukan sertifikasi halal lagi, tentu Bu sama juga nanti melalui tadi ya sertifikasi halal.id yang ada di swakarta.id. Sama Bu, prosesnya tetap sama gitu. nah Jadi ini Pak, jadi oh ada dua ya, hal nih yang kita lihat. Dia cuma sebatas menambahkan KBLI tapi tidak mengajukan sertifikasi halal lagi atau cuma atau dua-duanya ya menambahkan KBLI sekaligus nanti mengajukan juga gitu sih Bu. Tapi kalau cuma sebatas nambah ya sendiri bisa sih Bu. oke. Jika lah Pak, ini kan dia karakteristik untuk penghasilan halal personal itu kan ada 6 tuh. Yang Ya. poin 2 sampai poin 6 itu kan diberikan oleh Swakarta. Jika Ya. kalau kita sebagai P3H gitu kan Pak, hanya Mm-mm. bisa untuk hanya bisa untuk mendaftarkan sertifikat halal tapi tidak memenuhi gitu poin-poin yang disediakan Swakarta. Apakah itu untuk fee dari BPJPH tetap cair atau gimana gitu Pak? Prosesnya gitu. Karena kan di sini kan ada reward untuk kontes rekod P3H gitu Pak. Itu apakah tidak memberatkan atau gimana gitu Tidak. Pak? Kan Ya. ada kita hanya membantu orang untuk pembuatan sertifikat halal tapi tidak memenuhi poin-poin ini gitu Pak. Apakah Ya. kita jadi ada satu apa namanya peraturan oh ya itu harus gitu harus Enggak. diwajibkan untuk memenuhi itu atau gimana gitu Pak? Tidak harus Bu Bu Asmi dia. Bu Asmi ya Bu ya. Tidak Oh harus. Jadi ya. kalau cuma sebatas mendampingi pelaku usaha ya artinya cuma dapat fee dari Sahati aja Bu. Reward kontesnya enggak, fee pembuatan NIB-nya enggak gitu ya, sampai ke fee layanan di Jimikro juga enggak. Tapi ini kan peluang gitu ya Bu ya. Kita kan sebagai pendamping itu kan melihat peluang. Kalau ada yang lain kenapa enggak gitu sih. Nah, tapi kalau cuma memang tujuannya cuma ya sudahlah dapat dari visa hati aja sudah cukup ya silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dari yang lain juga ya juga silakan gitu sih Bu. Nah, ini kita Oh, sampaikan sebagai halal advisor itu ada 6 gitu. Dan kalau misalnya apa apa nih penghasilan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak diinginkan ya tidak akan mengganggu juga dengan fee yang lainnya gitu tetap dapat dari fee sertifikasi halal gratis. Jadi ini kerannya lah gitu Bu. Nah, masing-masing keran itu terpisah. Jadi tidak menutup keran yang lain kalau misalnya tidak kita dapatkan secara keseluruhan. gitu Pak. Terus Ya, Pak, ini kan saya kan udah jadi pelatihan online-nya udah saya ikuti dan udah ya, 100%. Saya ya. juga udah mendapatkan sertifikat dari Edu dan sertifikat dari halalnya gitu kan Pak. Apakah itu kita udah nomor registrasi juga saya sudah punya, tapi Ya. untuk daftar di akun Swakarta saya belum gitu Pak. Itu Nah, gimana untuk kalau proses belum nanti atributnya nggak punya Bu Asmi. Atributnya ada di Swakarta soalnya. gitu? Iya, Karena jadi kemarin saya tanya WA kan Pak, itu untuk kelanjutannya proses ke depannya bagaimana belum ada balasan. ya Dan saya kan karena udah lulus gitu. ya, karena akan kita jelaskan di briefing ini, Bu Asmi. Jadi sudah Ya, jelas Pak. ya, Bu. Jadi setelah dapat ID registrasi, langsung daftar mitra di swakarta.id. Gitu. Kenapa? Oke. Karena nanti di swakarta.id itu ada 3 sesi, ya, ada 3 kali ujian, yang mana ujiannya itu beda bobot, Bu Asmi. Kalau di Grade Edu itu kan bobotnya teori lah, gitu ya. Teori halal, apa, segala macam gitu ya. Tapi kalau yang di swakarta.id itu lebih banyak ke praktek, Bu. Makanya kalau ujian di Swakarta itu tidak heran juga ada yang sudah sampai 10 kali ujian nggak lulus-lulus, diulang-ulang terus gitu ya Bu ya. Banyak, banyak seperti itu. Jadi apa dari sisi bobot juga yang ada di Swakarta itu lebih ke praktek. Nah, itu sebetulnya akan membantu Bu Asmi gitu dengan materi, dengan ujian yang nanti dilalui di swakarta.id. Karena nanti kalau sudah lulus, maka atribut ya kayak ID card, kartu nama,
desain spanduk, flyer-flyer, itu nanti semuanya ada di swakarta.id. Nah, kalau itu tidak masuk ke situ, Bu Asmi, ya otomatis nggak, tadi ya, nggak dapat ID card, ya, kartu nama, lain-lainnya nggak dapat. Gitu sih, Bu. Jadi Pak, kalau misalnya kayak seperti Bapak bilang kan, jika kita lulus baru kita ini ada yang sampai 10 kali. Jika kita udah sampai 10 kali melakukan untuk ujian di Swakarta, tapi juga belum lulus juga, apakah kita tidak bisa memasukkan data si pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, Pak? Ya, bisa aja, tetap aja bisa. Cuma dari sisi alat kerja, ya, pendukung-pendukung lainnya tidak bisa digunakan, Bu Asmi. Hanya di sisi itu aja kan, Pak. Maksudnya untuk Ya, kita betul. memasukkan data untuk fee untuk pembayaran fee kita dari BPJPH tetap cair kan, Pak? Ya, ya sama halnya kayak TNI, Bu. TNI ya, tentara tentara kita ya, Bu ya. TNI itu kan Ya, kalau Pak. misalnya ketika perang tidak dilengkapi dengan senjata gitu ya, nggak dikasih AKM, nggak dikasih sniper atau apa, masih tetap jadi tentara, kayak tetap jadi tentara, bisa aja dia mau pakai bambu atau apa gitu ya. Nah, tapi dengan adanya senjata, dengan adanya alat kerja tadi itu akan membantu sekali, Bu Asmi. Oke, Pak. Gitu. Cukup, Bu Asmi, atau ada lagi? Insya Allah cukup, Pak. Ya, Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya atas nama Devi bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Silakan, Bu Devi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, yang nomor 1, saya kan sudah jadi peserta online, tapi pas saya mau check out materinya itu vouchernya nggak bisa dipakai mental, Pak. Oh, oke. Terus yang kedua, untuk ikut menjadi peserta pelaku halal itu, apakah mereka harus membuat NIB sama KBLI dulu sebagai pelaku usahanya baru bisa daftar si halal tersebut? Iya. Yang ketiga, untuk NIB atau KBLI peserta bayar yang 50.000 tadi ya Pak? Benar Itu nggak? itu kalau mau pakai jasa pembuatan, Bu. Jadi Oh, kalau pakai misalnya aja. mau gratis, ya bisa buat secara mandiri. Gitu sih. Kalau mandiri berarti gratis ya? Ya gratis, tinggal ke oss.go.id aja. Oh ya, berarti tinggal nomor 1 sama nomor 2 ya Pak. Yang nomor 3 udah Oke. terjawab. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama Bu Devi. Ya, nanti akan kita update Bu Devi ya terkait dengan kode vouchernya. Kalau tadi sudah tidak bisa digunakan itu mungkin sudah expired. Ya Bu, nanti kita akan update lagi secara japri tapi Bu, tidak kita Baik. umumkan secara publik. Hmm. Yang kedua, NIB itu wajib Bu Devi. Jadi kalau ada pelaku usaha yang mau didampingi, ditanya balik dulu sudah punya NIB atau belum. Karena terkait dengan ini wajib. Kalau pelaku usaha tidak punya NIB tidak bisa pengajuan. Gitu. Jadi jangan di bypass. Gitu sih, Bu. Nah, kalau NIB-nya belum punya dan akan membuat, ya silakan aja dibuat dulu gitu ya. Karena kan kita ini pendamping proses produk halal, Bapak dan Ibu, bukan pendamping pembuatan NIB, bukan. Nah, jadi urusan NIB itu urusan wajib yang dimiliki oleh pelaku usaha. Yang kita urus adalah mendampingi sertifikasi halalnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu repot juga membuatkan NIB-nya, ya kasihan waktu Bapak dan Ibu habis terbuang dengan hal yang tidak wajib untuk dilakukan. Ya, jadi kita pahami bahwasannya kita ini adalah pendamping proses produk halal gitu ya, yang kita akan bantu pengajuan sertifikasi halalnya. Nah, kalau misalnya pelaku usahanya maunya itu membuat NIB sendiri ya silakan gitu. Tapi kalau 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 misal kan biasanya pelaku usaha gini Bu Devi. Waktunya sudah habis buat produksi, betul ya Bu ya? Ya, betul. Waktunya sudah habis juga buat jualan. Jadi kadang mereka bilang Bu, waduh mohon maaf nih Bu Devi, kita nggak ada waktu buat bikin-bikin gitu. Ya sudah nanti kita tawarkan, ya kita punya jasa nih buat pembuatan NIB atau KBLI tadi. Sekiranya berkenan, nanti tinggal bayar aja 50.000 ya. Nah nanti Ibu sebagai pelaku usaha tinggal terima jadi aja. Nah, kadang kan pelaku usaha lebih suka yang seperti itu kan, daripada saya habis waktu nggak bisa produksi, nggak bisa jualan, ya, belum lagi ribet kan, apalagi belum baru pertama kali ya ngurusi NIB harus tutorial dulu, belum lagi nanti salah-salahnya lagi, gitu kan? Nah, ya sudah lah Bu, saya bayar aja lah 50.000, tapi saya terima jadi gitu. Nah, dari situ kan Ibu Devi sebagai pendampingnya juga akan dapatkan fee Bu, gitu. Jadi
jasa yang kita tawarkan itu ya dengan pembuatan jasa yang sudah disediakan oleh Swakarta itu sebagai pendamping kita juga ada lah gitu kompensasinya. Jadi itu opsional aja buat pelaku usaha, Bu. Mau pakai jasa atau enggak itu kembali ke pelaku usahanya. Tapi kalau buat pengajuan sertifikasi halal, NIB, KBLI itu wajib. Nah, itu Begitu, untuk Bu. 50.000 per KBLI atau NIB ya, Per Pak? NIB, Bu. Per NIB. Oh, per NIB. Jadi nanti Per bisa. NIB untuk 3 KBLI tapi ya. Karena kan Iya, maksimal iya. memang 3. Oh ya, baik. Sama satu lagi, Pak, tambahannya. Silakan. Kalau untuk halal ini, apakah yang memang dia berkemasan atau yang memang tidak berkemasan? Contohnya gini, kalau minuman kan rata-rata udah berkemasan tuh. Nah, kalau di tempat saya kebanyakan tuh UMKM-nya jualan jajanan pasar gitu, Pak. Ya. Seperti lemper kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa nggak seperti itu yang dijual di meja-meja pasar pagi kayak gitu? Bu, lemper itu dibungkus nggak, Bu? Dikemas nggak? Nggak dikemas, tapi hanya dibungkus daun aja. Daun itu kemas, Bu. Kemasan itu. Oh, masuk kemas ya? Iya, dibungkus. Nah, artinya setiap produk, setiap varian produk yang akan diajukan oleh pelaku usaha itu harus ada kemasannya. Ya, walaupun tadi ya dikemas dengan apa? Daun ya, Bu ya. Dikemas dengan plastik mika, oke aja gitu. Jadi kemasan itu bukan kemasan Iya, yang iya. bagus, bukan. Tapi ya dikemas gitu, Bu. Gitu ya, Bu. Nah, kalau untuk misalnya kayak penjual nasi uduk, apakah bisa itu Pak melakukan pengajuan untuk halalnya? Iya, kalau sejauh tidak masuk kan ada 2 ya, Bu ya. Masuk ke kategori self declare atau reguler Mhm. gitu. Nah, yang kita dampingi adalah yang self declare. Kalau reguler kita tidak urus, Bu. Dia yang hanya penjajah di depan-depan rumah Iya, seperti itu ya. Pak. Nah, jadi nanti kita perlu pahami dulu mana yang masuk kategori self declare dan juga reguler. Nah, itu ada di pelatihan. Nah, kalau Oh, ternyata iya. nasi uduknya itu masuk ke kategori reguler, ya Mhm. artinya kita tidak bisa bantu, Bu. Tapi dia bisa nggak pengajuan? Bisa, tapi bukan dengan kita, gitu, Bu. Mhm. Iya, Nah, itu iya. perlu kita pahami dulu, nanti ada di pelatihan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu Ya. Devi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan atas nama Jamal bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Baik, izin Mas Mufasir. Silakan, Pak. Oke. Ini sebenarnya saya sudah selesai Mas di di Swakarta saya sudah selesai. Kemudian sebenarnya sudah menjalani. Cuman mungkin ketika input data kemarin saya kurang teliti gitu Mas, sehingga karena khawatir gitu, jadi alamat yang ada di sana itu saya sertakan seluruh alamat atau input data alamat itu sesuai dengan KTP. Sementara saat ini saya masih berdomisili di Jakarta Timur gitu Mas. Ya. Nah, untuk proses KTP-nya mana, Pak? Saya KTP-nya Bantul, Yogyakarta. Nah, kemudian saya ingin sebenarnya kemarin sudah ada pelaku usaha yang akan kami ajukan. Cuman setelah saya belajar kembali, saya baca-baca kembali, ternyata data saya masih data alamat sesuai KTP gitu Mas. Sehingga apakah bisa saya melakukan pendampingan pelaku usaha yang dimana saya berdomisili di Jakarta Timur, Mas? Oke, baik. Ya tentu karena Pak Jamal ada di mana, di Jakarta gitu ya. Maka kalau mau mendampingi pelaku usaha ya yang harus ada di Jakarta. Nah, ini kan masalahnya alamat yang di profil akuntansi halal mana KTP ya, Pak ya? Ya, Itu Jogja. nanti kita bantu ajukan perpindahan domisili Pak Jamal. Nah, jadi nanti alamat yang ada di profil akuntansi halalnya itu akan diganti menjadi alamat domisili yang ada di Jakarta. Nah, nanti baru bisa mendampingi. Kalau saat ini masih tertera Jogja, Bantul, ya artinya yang bisa didampingi pelaku usaha Jogja itu, Pak. Itu nanti kita bantu, Pak. Artinya Pak Jamal sudah dapat ID registrasi juga ya, Pak? Sudah selesai basic training 3. Oke. Nama lengkapnya Pak Jamal saja atau siapa? Di KTP ya Jamal saja, Pak, Mas. Oke, nanti saya hubungi ya, Pak ya. Baik. Karena kalau Pak Jamal yang ngechat nanti takut ketimbun. Karena banyak sekali calon peserta itu yang nanya kapan diverifikasi, Pak. Nah, itu
tidak perlu kita jawab, makanya nanti takut ketimbun. Nanti saya yang japri Pak Jamal. Ya, untuk sekalian perubahan mungkin memasukkan titel gitu, apakah nanti juga bisa memungkinkan, Mas? Kalau titel kita tentu bisa masukkan saja Pak, tapi apakah itu sesuai dengan yang ada di KTP? Gitu sih Pak. Oh iya, KTP tidak ada sih. Berarti tidak bisa Pak. Oh gitu, baik. Mm-mm. Siap. Cukup, Mas. Terima Ya, kasih. Kami menunggu ya, Mas ya. ya nanti saya japri Pak. Ya, Silakan berikutnya Pak Nazar Udin, bisa dibuka mic-nya dan disampaikan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan, Pak. Ya. Yang pertama terkait apa ya namanya akun si halal. Ini saya ada kendala pada saat apa namanya, isi profil, Pak. Ya. Yang mana saat isi profil itu kita harus upload file, Pak ya, Pak. Ya. Yang pertama itu ijazah, kemudian juga foto dan juga KTP. Nah, semuanya sudah saya isi sesuai dengan prosedur. Setelah saya simpan perubahan, ternyata muncul Pak kayak pop-up gitu merah yang keterangannya Nick sudah terdaftar gitu. Alhasil kan saya tidak bisa menyimpan atau tidak bisa profil saya tidak bisa apa namanya diperbaharui gitu Pak, masih kosong aja. Nah itu solusinya gimana Pak? Yang pertama. Terus yang kedua itu masalah pada saat pengisian profil itu ada namanya durasi pelatihan. Nah di situ saya pilih tanggal 26 sampai 30 Desember. Nah tadi Bapak sampaikan kan untuk pelatihan kapan saja bisa kita lakukan Pak ya? Apa kita untuk pelatihan itu merujuk pada durasi pelatihan harus kita melakukan pelatihan di antara tanggal tersebut 26 sampai 30. Tidak Pak Nazar. Apakah bisa lebih dari tanggal tersebut? Itu pertanyaan saya. Ya. Nah, yang selanjutnya Pak, mohon maaf ini terkait masalah fee dari P3H Pak ya. Di situ kan dijelaskan untuk setiap pelaku usaha yang kita ini ya kita manage itu kita dapat 150 per pelaku usaha Pak ya. Ya. Dan untuk pencairan per tanggal 5 setiap per tanggal 5 Pak ya. Itu untuk yang 2, 3, 4, 5, 6 ini Pak. Tapi kalau yang 1 ya fee dari BPJPH itu tiap minggu Pak. Oh tiap minggu. Nah itu Pak maksudnya tiap minggu berarti itu berdasarkan jumlah pelaku usaha yang kita rekrut ya Pak ya, yang kita tangani ya. Iya. Berarti itu Pak kontinu nggak ya? Pertanyaan saya kontinu nggak ke setiap minggu selanjutnya gitu atau ke bulan selanjutnya berdasarkan jumlah pelaku usaha yang kita data gitu, yang kita daftarkan. Continue gimana ya Pak maksudnya? Maksudnya contoh seminggu ini kita dapat misalkan sudah mendaftarkan 10 orang. Nah itu bulan selanjutnya apakah misalkan penghasilan kita kan misalkan dikali aja ya 150 kali 10 orang misalkan contoh 1.500. Nah bulan berikutnya itu masih dapat apakah kita harus cari terus Pak gitu apa gimana? Oke. Itu yang belum saya pahami gitu. Itu aja Pak, 3 poin aja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Nazar. Tentu kalau ke Ditek NIK-nya sudah terdaftar, itu artinya Pak Nazar itu sudah pernah daftar sebelumnya Pak. Iya betul Pak. Nah, artinya tidak bisa daftar baru lagi Pak, tapi tinggal login saja menggunakan akun yang dulu. Gitu. Nah, Cuman Pak, itu Pak. Karena satu NIK itu dikunci untuk satu akun Pak Nazar. Jadi jadi Pak Nazar itu tidak bisa punya dua akun gitu. Nah, itu jadi kendalanya di situ Pak. Jadi tidak bisa daftar baru, ya. Tinggal login aja Pak ke akun yang dulu. Di akun sebelumnya Pak ya? Ya. Artinya Pak Nazar ini sudah jadi pendamping atau belum Pak? Belum Pak, ini pertama kali. Cuman waktu itu kan saya nyoba sebagai fasilitator ya, hanya daftar akun aja. Makanya bingung kan di situ kok di sini tampilan antara si pendamping sama fasilitator beda gitu. Itu yang saya bingung gitu. Ya. Nah, itu tinggal login aja sih Pak. Tapi kalau bisa diedit atau tidaknya karena sudah pilih fasilitator, tag of usernya kemungkinan tidak bisa itu Pak.
tidak bisa. Terus apakah stuck di situ aja apa memang bisa di Iya, stuck di situ aja, Pak. Makanya sering kita bisa sampaikan, ya kan? lanjutnya gitu? Sering kita sampaikan di grup atau apapun itu secara japri. Yang paling penting itu paham alur registrasinya seperti apa. Karena kita khawatir, Pak, salah tadi itu, Pak. Salah pilih type of user. Nah, itu agak repot memang. Gitu. Maksudnya kan Pak, itu saya buat akun itu sebelum ada apa namanya, sebelum rilis ini nih Pak, apanya pengumuman terkait tadi itu Pak, penerimaan calon pendamping P3H gitu. Saya buatnya, saya nggak tahu bahwa Gini di aja Pak akun Nazar. itu Dulu sebagai seperti itu. fasilitator itu di apa didapatkan info dari lembaga mana gitu aja Pak. Oh, saya dulu apa saya udah lupa sih Pak, udah lama itu. Nah, itu Jadi itu saya nanti bisa dicek kan di akun si halalnya Pak lembaga apa. Nah, itu nanti bisa dikontak dulu Pak ke lembaga sebelumnya nanti konsultasi dulu ke mereka. ah, Gitu. Yang pastinya dengan sudah punya akun si halal itu kemudian lanjut lagi dengan sekarang ini Pak daftar baru itu nggak bisa Pak karena satu akun untuk satu NIK. hmm, Beda beda dengan ini Pak pelaku usaha. Ya, pelaku usaha kemudian dia mau menjadi pendamping. Nah, itu bisa gitu. mm-mm. Jadi dia bisa punya dua akun si halal, satunya pelaku usaha, satunya sebagai pendamping. Nah, itu bisa. Cuma kalau fasilitator kemudian jadi pendamping ini, nah itu Pak, jadi perlu dikonsultasikan dulu ke lembaga awal ya Pak ya. Mm-mm. Saya cuman hanya ini aja sih Pak, hanya sebatas baru daftar aja dulu sebagai fasilitator, tapi untuk kelanjutannya belum ada gitu. Nah, itu kan sayangnya NIK sudah ke input ya kan sebagai Mm-mm. fasilitator. Nah, itu perlu ditanyakan dulu Pak ke lembaga asal seperti apa agar nanti Iya. bisa daftar sebagai pendamping juga. Terus Pak, itu kenapa ya Pak harus merujuk pada NIK gitu? Khawatir tadi itu Pak tidak memberikan kesempatan pada yang lain ketika ada trouble seperti ini Pak. Nah, bukan tidak memberikan kesempatan karena ya dibatasi memang Pak, dibatasi. Jadi tidak tidak semuanya bisa bisa menjadi fasilitator, tidak semuanya bisa menjadi pendamping secara bersamaan gitu ya Pak ya. Jadi Mm-mm. dengan adanya type of user itu menjelaskan bahwasannya ya tidak semua individu kita itu bisa menjadi semuanya. Nah, itu nanti ada satu lagi tuh Pak auditor namanya. Nah, itu dibatasi gitu sih Pak. Bukan Berarti tidak memberikan solusi kesempatan. saya Pak harus konfirmasi ke lembaga terkait apa gimana ya? Iya, betul. Terus ada lanjut ke Dikonsultasikan dulu pencegahan. ya, dibicarakan dulu dengan lembaga itu Pak yang di awal tadi gitu. Mm-mm. Berarti masih ada kesempatan Pak ya? Saya Iya, ditanyakan dulu aja Pak. Tentu masih ada kesempatan. Ditanyakan dulu aja. oke baik Pak. Nanti saya tidak Nah, lanjuti ya. kemudian ini sebagai informasi juga kepada Bapak dan Ibu ya, pertanyaan dari Pak Nazar tadi, kita itu memberikan batas waktu pelatihan selama 4 hari. 4 hari itu apakah dari 26 sampai 30? Tidak. Ya, kembali lagi ya, pelatihannya itu mandiri. Nah, pelatihannya itu kita hitung batasnya sejak Bapak dan Ibu mendapatkan kode promo yang kita japri ke WA Bapak dan Ibu. Contoh ya, Mm. Pak Nazar dapat WA kode promo, kode voucher itu hari ini ya dari pusat, dari admin gitu ya. Nah, maka kehitung 4 harinya berarti hari apa itu Pak? Hari Jumat, Sabtu, Minggu, berarti maksimal Senin harus selesai pelatihannya gitu. Oh. Atau mungkin ada yang baru terima japri kode voucher atau promonya itu hari Senin depan nih gitu ya. Nah, maka 4 hari dia harus selesaikan pelatihan adalah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat maksimal. Nah, gitu. Jadi masing-masing dari Bapak dan Ibu itu selesai pelatihannya tidak serentak, tidak sama gitu. Kok bisa tidak sama? Ya karena sesuai dengan antrian verifikasi gitu. Terus apa Mm-mm. lagi? Ya kalau antrian verifikasinya sudah cepat, tapi ternyata data Bapak dan Ibu itu bolak-balik kita kembalikan karena salah, yaitu yang akan menghambat mulainya pelatihan Bapak dan Ibu. Maka penting sekali kualitas data itu diperhatikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi saya sampaikan ya bahwasannya fee yang Bapak dan Ibu akan dapatkan itu adalah ketika sertifikat halal pelaku usahanya itu terbit. Jadi yang dibayar itu per sertifikat. Artinya kalau kita dampingi 10 pelaku usaha bulan ini, ya maka akan dibayarkan ketika terbit. Contoh di bulan ini juga gitu. Nah, maka di bulan berikutnya tidak akan cair lagi yang sudah dibayarkan tadi. Artinya perlu mendampingi pelaku usaha yang baru lagi. Gitu, Pak Nazar, Mm-mm. Iya. terkait dengan fee. Mm-mm. Cukup, Pak Nazar? Sampai sini Pak sudah cukup. Ya, Mm-mm. Terima oke. kasih Pak atas solusi. Sama-sama, Pak Nazar. Yuk. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan
bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.